Kisah membawa kita ke kota Aldia, tempat segalanya mulai terungkap di hari yang biasa. Tiba-tiba, seorang gadis berambut merah menemukannya dan menariknya pergi sambil berkata mereka harus segera pergi. Gadis lain yang terlihat persis seperti dirinya tersenyum manis saat mendesak mereka untuk segera keluar dari sana. Protagonis kita, bagaimanapun, tampak sama sekali tidak senang dengan situasi ini. Adegan beralih ke hari lain, di mana pemuda itu berada di kedai minum sendirian. Tepat saat itu, sesosok misterius mendekatinya dari belakang dan berkata dia akhirnya menemukannya. Kemudian, wanita yang berpakaian seperti biarawati itu mencengkeramnya dan meminta untuk datang ke perkebunannya. Jika diperhatikan lebih dekat, kita menyadari bahwa bukan hanya satu, melainkan dua gadis identik yang mengundangnya. Melompat ke hari acak lainnya, seorang gadis berambut pirang muncul dan juga mencengkeramnya. Dengan erat, dia memintanya untuk pergi bermain dengan Remy, tetapi pemuda itu menolak dengan mengatakan dia terlalu sibuk. Gadis itu terkejut dengan jawabannya dan bersikeras agar dia pergi karena temannya sedang luang. Kemudian, seseorang yang disebut Remy muncul memintanya untuk ikut dengan mereka sebentar saja, membuatnya bingung. Dengan itu, pemuda itu bertanya-tanya bagaimana dia bisa terjebak dalam situasi ini dan cerita kembali ke masa lalu sedikit. Semuanya bermula kembali di hutan gelap yang sunyi di malam hari. Dua pria asing muncul dan salah satu dari mereka memanggil protagonis kita, anggota baru kelompok tersebut. Anak laki-laki bernama KAI, yang merupakan seorang algojo publik utama, dengan gugup menjawab panggilan itu. Bandit itu kemudian mengumumkan mereka akan tidur dan menyuruh KAI untuk berjaga karena adanya hadiah buronan. Dia juga memerintahkan pemuda itu untuk mengurus para sandera jika mereka mulai berteriak, tetapi pria itu meragukan hal itu akan terjadi karena, menurutnya, para tawanan bahkan sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Jadi, KAI ditinggalkan sendirian di camp hanya mengamati segalanya dengan ekspresi serius. Pemuda itu putus asa dan mulai bertanya-tanya bagaimana hal-hal sampai pada titik ini. Ingatan terakhirnya adalah kecelakaan mobil dan dia bertanya-tanya apakah dia mungkin telah meninggal. Tepat setelah itu, dia terbangun di tempat asing itu tanpa mengerti apapun. Menatap langit dengan 2 bulan, dia merasa seolah mengenal tempat ini dari suatu tempat. Pada saat itu, anak laki-laki tersebut menyadari bahwa dia berada di dunia Fanchiro atau fantasi, sebuah permainan yang biasa dia mainkan. Dia kemudian tersentak kembali ke realitas dan menyadari bahwa dia berada di posisi yang buruk karena berpihak pada para penjahat dalam cerita tersebut. Pemuda itu menjadi sangat khawatir memikirkan mengapa ini harus terjadi padanya. Dia berbalik dan melihat kereta tertutup di dekat camp bandit. Saat dia mendekat untuk menyelidiki, dia terkejut melihat sebuah sangkar di dalamnya. Di dalam sangkar, dia melihat 2 gadis dan menyadari bahwa para penjahat dalam permainan selalu dieliminasi. Dengan bahaya yang mengancam, pemuda itu berpikir, pilihan terbaik adalah kabur secepat mungkin. Dia kemudian mulai mencari peta dan uang, berpikir bahwa tidak ada salahnya melakukan hal buruk kepada orang jahat. Setelah menemukan peta, dia menjadi lebih percaya diri karena jika ini adalah dunia permainan, dia bisa melarikan diri dengan mudah. Namun, sebelum pergi, protagonis kita memutuskan bahwa dia perlu melakukan satu hal kecil terlebih dahulu. Dengan lentera di tangannya, dia mendekati sangkar tempat para gadis terperangkap dan ketakutan. Pemuda itu ragu sejenak, tidak tahu bagaimana cara menarik perhatian gadis-gadis di dalamnya. Dengan mengumpulkan keberanian, dia memperkenalkan dirinya dan memberitahu ketiga tawanan itu bahwa mereka harus melarikan diri bersamanya. Para gadis, bagaimanapun, curiga dan mempertanyakan ajakan melarikan diri pemuda itu. Gadis berambut merah itu segera menuduhnya mencoba menipu mereka semua dengan tipu muslihat. Selanjutnya, gadis berambut putih itu bertanya sambil menangis mengapa mereka harus mempercayainya sekarang. Sang protagonis terdiam dan tidak bisa menemukan jawaban atas pertanyaan para gadis tersebut. Melihat keheningannya, si rambut merah menyatakan bahwa rencananya tidak berhasil seperti yang dia harapkan. Untuk membalikan keadaan, pemuda itu berlutut dan meminta maaf karena terlalu lama menyelamatkan mereka. Kedua tawanan itu benar-benar terkejut dengan tindakan si anak laki-laki. Saat itu, Kai berdiri dan mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah agen intelijen yang menyusup ke kelompok tersebut. Meski tahu dia berbohong, pemuda itu berpikir prioritasnya adalah membuat para gadis mempercayainya. Dengan itu, dia mendesak para gadis untuk segera pergi karena jika dia ketahuan, dia akan tamat. Gadis berambut merah itu kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak bisa lari karena kakinya terluka dan menghambatnya. Gadis berambut putih itu juga menambahkan bahwa dia tidak bisa melihat apapun. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa gadis berambut pirang bernama Remy sedang sangat sakit dan kelelahan. Karena alasan ini, mereka percaya bahwa bahkan jika mereka melarikan diri, mereka akan pingsan di tengah jalan. Meski begitu, mereka berterima kasih atas bantuannya karena mengetahui dia bukan musuh sudah cukup bagi mereka. Pahlawan kita sedikit terkejut dan terdiam mendengar rasa terima kasih para gadis tersebut. Pada saat itu, gadis berambut pirang yang tidak sadarkan diri mulai bergerak perlahan. Dengan susah payah, Remy mudah mengulurkan tangannya dan meminta bantuan kepada protagonis kita. Kai terkejut dan tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat di depannya. Dia kemudian mengepalkan tangannya erat-erat dan menolak situasi mereka dengan tegas. Pemuda itu menyatakan bahwa melarikan diri lebih baik daripada tinggal, dan jika mereka tidak bisa berjalan, dia akan menggendong mereka. Para gadis tercengang dengan tekadnya dan bertanya apa yang dia katakan. Kai meyakinkan mereka. Dia memiliki peta dan tahu daerah itu, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan menyuruh 2 gadis lainnya untuk berpegangan padanya juga agar mereka bisa pergi. Dengan itu, kelompok tersebut akhirnya mulai melarikan diri melewati hutan gelap dengan pemuda itu menggendong mereka semua. Pada saat itu, sang pemuda menyadari tubuhnya saat ini sangat berotot dan berbeda dari tubuh lamanya. Bahkan saat dikelilingi oleh gadis-gadis itu, dia mencoba untuk tetap fokus pada misi untuk keluar dari sana dengan selamat. Saat dia berlari melewati hutan, protagonis merasa lega karena tidak ada yang mengejar mereka.
Kemudian dia teringat peta yang dia ambil sebelumnya sebelum semua kekacauan ini dimulai. Melihat objek tersebut, dia melihat nama kota Aldia, nama yang dia buat sendiri di dalam permainan. Peta itu bersinar dan sang pemuda menyadari bahwa entah bagaimana data permainannya masih ada di sana. Dengan informasi baru ini, dia menjadi lebih percaya diri karena dia tahu persis kemana mereka harus pergi sekarang. Pemuda itu terus menggendong ketiga gadis itu melewati hutan gelap dengan sangat susah payah. Setelah berjalan lama, dia akhirnya mencapai tujuannya, sebuah tempat yang tersembunyi dengan baik. Salah satu gadis kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu tempat apa yang mereka tuju sekarang. Sang pemuda menjelaskan bahwa itu pada dasarnya adalah tempat persembunyian yang dia bangun sendiri beberapa waktu yang lalu. Saat itu, dia teringat lempengan batu dengan tulisan aneh yang berada di dekatnya. Dengan pemikiran itu, anak laki-laki itu menurunkan para gadis dan meminta mereka menunggu sebentar. Dia mendekati batu itu dan mengingat kata kunci untuk mengaktifkan sihir rahasia. Sebuah lingkaran sihir yang bersinar muncul dan pintu tersembunyi di pohon terbuka untuk kelompok tersebut. Kai masuk dan terkejut karena tempat itu tidak berdebu seperti yang dia bayangkan. Pahlawan kita memasuki tempat persembunyian sambil tetap menggendong gadis berambut pirang yang sangat lemah. Gadis berambut merah itu terkesan dan mengatakan dia jelas bukan agen biasa seperti yang dia katakan sebelumnya. Gadis berambut putih itu kagum dengan fakta bahwa dia membangun tempat itu di tengah antah berantah. Protagonis menjawab bahwa dia juga terkejut dengan segalanya dan meminta para gadis untuk duduk. Semua orang menatap dengan khawatir ke arah Remy yang terbaring dan terlihat sangat tidak sehat karena penyakitnya. Melihat situasi tersebut, sang pemuda teringat bahwa dia seharusnya memiliki beberapa barang yang disimpan di sana. Gadis berambut merah itu bertanya apakah ada sesuatu yang bisa mereka berikan kepada temannya untuk dimakan. Kai kemudian mulai mencari di dalam peti untuk sesuatu yang bisa dimakan oleh mereka. Untungnya baginya, dia menemukan peti itu penuh dengan ramuan dan baju zirah seperti di dalam permainan. Dia mengatakan dia menemukan obat, tetapi si rambut merah meragukan ada obat biasa yang akan berhasil padanya. Namun, rahan gadis itu jatuh ketika melihat ramuan ungu yang dia pegang di tangannya. Sang pemuda menjelaskan bahwa itu bukan obat biasa dan seharusnya bisa bekerja tanpa masalah. Gadis yang masih terkejut itu mengomentari warna ramuan tersebut yang sangat berbeda dari biasanya. Kai dalam hati menyombongkan diri, mengatakan ramuan itu terlihat langka karena dia memainkan permainan itu sampai akhir. Ramuan ini sangat kuat dan menyembuhkan segalanya secara instan, tetapi sangat sulit untuk dibuat. Dengan itu, dia memberikan botol-botol tersebut kepada para gadis yang tetap sangat terkesan dengan segalanya. Dia menghitung bahwa dengan 117 ramuan, uang tidak akan menjadi masalah dan dia bisa menjualnya. Para gadis bertanya-tanya siapa sebenarnya dia, karena seorang agen sederhana tidak akan memiliki sesuatu yang begitu berharga. Sang pemuda menjadi sedikit malu dengan pertanyaan tersebut dan membuang muka, tidak tahu harus berkata apa. Dia kemudian meminta para gadis untuk tidak mengajukan pertanyaan lagi demi kebaikan mereka berdua. Pada saat itu, akhirnya, sang protagonis menyuruh dua gadis lainnya untuk menggunakan ramuan itu juga agar pulih. Dia mengatakan dia tidak ingin harus menggendong 3 orang lagi, jadi lebih baik bagi mereka untuk meminumnya. Gadis berambut putih itu bertanya apakah ramuan legendaris benar-benar ada dan apakah ada satu untuknya juga. Sang pemuda memastikan bahwa ada dan memberikan salah satu botol ramuan ungu kepada gadis berambut putih itu. Dengan barang di tangannya, dia sangat gembira dan mengatakan dia tidak bisa mempercayainya. Selanjutnya, sang pemuda menoleh ke gadis pirang yang sakit dan mengatakan sekarang gilirannya untuk menerima obat. Dengan sangat hati-hati, dia memberikan ramuan kepada gadis yang sedang terbaring dan sangat sakit di tempat tidur. Obat ajaib mulai bekerja hampir seketika pada tubuh wanita muda yang tidak sadarkan diri itu. Aura bercahaya menyelimuti gadis itu saat ramuan menyembuhkan semua lukanya dan penyakitnya. Protagonis kita menyaksikan semuanya dengan senyum yang sangat puas di wajahnya saat melihat bahwa itu berhasil. Gadis pirang itu akhirnya terbangun dalam keadaan sembuh total dan berterima kasih kepada sang pemuda atas bantuan yang dia berikan. Dia menyarankan bahwa untuk saat ini, dia hanya perlu beristirahat karena obat tersebut tidak menyembuhkan kelelahan mental. Sementara itu, efek ramuan juga menyebar ke seluruh tubuh dua gadis lainnya. Dengan botol-botol yang sekarang kosong, sang pemuda memperhatikan kedua gadis itu pulih sedikit demi sedikit. Mereka merasakan kekuatan ramuan mengalir melalui pembuluh darah mereka dan menyembuhkan semua masalah mereka sebelumnya. Sementara itu, sang pemuda sudah mulai berpikir hadiah apa yang akan dia minta untuk ini. Tiba-tiba, mereka berteriak kegirangan karena yang satu bisa melihat dan yang lainnya akhirnya bisa berjalan lagi. Sang pemuda mengatakan dia tidak tahu sudah berapa lama mereka menderita karena hal ini, tetapi sekarang semuanya sudah berakhir. Melihat kebahagiaan mereka, dia memutuskan untuk memberi mereka ruang untuk menikmati momen tersebut. Keesokan harinya, protagonis terkejut mengetahui bahwa mereka diculik dari kota Aldia. Lelah, dia menyadari bahwa perjalanan untuk membawa mereka kembali ke rumah akan menjadi perjalanan yang panjang. Si rambut merah kesal dan menyuruhnya untuk mengeluh kepada teman-temannya karena itu semua adalah kesalahan mereka. Dia kemudian bertanya apakah ada yang bisa menggunakan sihir teleportasi, tetapi mereka menyangkalnya saat itu juga. Sang pemuda setuju dengan logika mereka dan memberikan tawa canggung tentang keseluruhan situasi. Dia berpikir bahwa jika dia menggunakan karakter permainannya, dia bisa berteleportasi tanpa masalah. Gadis berambut putih itu berkomentar bahwa dia mendengar hanya satu orang di masa lalu yang bisa menggunakan sihir itu. Sang pemuda menjadi gugup dengan arah percakapan dan mencoba mengubah topik secepat mungkin. Jadi, dia hanya bertanya bagaimana perasaan
mereka sekarang setelah pulih. Gadis berambut putih itu menjawab bahwa dia masih belum terbiasa melihat tetapi sedang berusaha sebaik mungkin. Si rambut merah juga mengatakan bahwa kakinya sudah hebat dan dia sangat berterima kasih atas segalanya. Akhirnya, dia memintanya untuk berhenti memanggilnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Karen Diar Aldia. Selanjutnya, gadis berambut putih itu juga memperkenalkan dirinya sebagai Nina Qualier Ansage. Pahlawan kita kemudian memastikan bahwa wanita muda yang masih terbaring di tempat tidur itu adalah Remy Tralia Alblera. Dengan itu, sang pemuda menjadi bingung dan merasa nama-nama mereka jauh lebih sulit untuk diingat. Dia mengatakan masalahnya sekarang adalah mengembalikan mereka dan Karen bertanya apakah dia akan melindunginya. Namun, sang pemuda menjawab bahwa dia tidak bisa memberikan jaminan apapun bahwa dia akan mampu melakukannya. Si rambut merah benar-benar terkejut dan bertanya mengapa dia tidak bisa menjanjikan hal itu kepada mereka. Protagonis kemudian menjelaskan bahwa tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak ada jaminan. Dia berpikir bahwa tidak seperti di dalam permainan, pertempuran nyata memiliki konsekuensi dan dia ingin menghindari pertarungan. Karen berpendapat bahwa mereka tidak tahu berapa banyak musuh yang ada atau seberapa kuat mereka. Nina setuju dengan mengatakan bahwa jika mereka ingin bertahan hidup, yang terbaik adalah menghindari pertempuran jika memungkinkan. Mereka berdua menyadari bahwa mereka masing-masing hanya memiliki satu nyawa, dan jika mereka tersingkir, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Dengan itu, sang pemuda menyatakan bahwa dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menghindari segala jenis konfrontasi langsung. Dengan itu, Karen menghadapnya dan bertanya apakah dia punya rencana untuk membawa mereka keluar dari sana. Protagonis menjawab dengan senyum bahwa agak sulit untuk menjawab pertanyaan itu begitu saja. Dihadapkan dengan jawabannya, kedua gadis itu menjadi sangat kesal dengan kurangnya keseriusannya. Dia kemudian mulai menjelaskan teorinya bahwa musuh pasti mengawasi kota Wafer. Menunjuk ke peta, dia mengatakan bahwa karena dia bergabung dengan mereka di sana, mereka akan berasumsi dia memiliki koneksi. Oleh karena itu, rencananya adalah pergi ke selatan dan membayar kereta di sebuah desa untuk mengecoh mereka. Karen, bagaimanapun, khawatir dan mengatakan mereka tidak punya uang untuk membayar semua itu. Sang pemuda mengungkapkan bahwa dia mencuri uang dari para bandit dan mereka bisa menggunakannya untuk membeli pakaian. Nina kemudian memotongnya dan bertanya mengapa dia bersusah payah untuk membantu mereka. Dia mengingatkannya bahwa dia menggunakan ramuan langka dan bahkan bukan agen sungguhan seperti yang dia katakan. Sang pemuda terlihat canggung dan hanya menganggukkan kepalanya karena tidak tahu harus menjawab apa. Dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia hidup sebagai agen, tetapi berpikir dalam hati bahwa dia sangat buruk dalam berbohong. Untuk lolos dari itu, dia mengatakan mereka harus berterima kasih kepada orang tua mereka karena dia hanya mengikuti perintah. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Remy sudah bangun di tempat tidur memperhatikan seluruh percakapan. Protagonis terkejut dan bertanya kepada gadis pirang itu apakah dia sudah bangun untuk mengatakan sesuatu. Wanita muda itu menjawab bahwa dia sudah bangun dan sang pemuda berpikir butuh waktu lama baginya untuk akhirnya bangun. Dia mengatakan mereka perlu memperbaiki rencana dan bahwa di malam hari mereka harus mandi di sungai agar bersih. Namun, Nina mengatakan bahwa dia bisa menggunakan sihir pemurnian untuk melakukannya dengan lebih mudah. Sang pemuda menyuruh mereka melakukan itu karena dia akan pergi mandi di sungai agar tidak mengganggu. Karen terkejut bahwa dia tidak tahu cara menggunakan sihir itu dan mengatakan itu akan berguna bagi seorang agen. Dia menjelaskan bahwa sihir yang berguna akan menarik perhatian dan dia mengatakan dia benar-benar bukan pria biasa. Dengan itu, Nina menggunakan sihirnya dan membersihkan dua gadis lainnya yang senang dengan hasilnya. Sementara itu, pahlawan kita memanfaatkan momen itu untuk bersantai dan mandi di sungai. Kemudian, semua orang berkumpul di sekitar peta untuk merencanakan langkah selanjutnya dari perjalanan mereka. Tiba-tiba, sesosok misterius dengan baju zirah lengkap muncul di kegelapan malam. Makhluk ini kemudian membimbing ketiga gadis itu keluar dari tempat persembunyian untuk memulai perjalanan pulang. Seminggu kemudian di kota Aldia, seorang penjaga meneriakkan perintah kepada bawahannya. Pahlawan kita, yang sekarang mengenakan baju zirah, mengamati kota dan memperhatikan bahwa kota itu cukup sibuk. Di belakangnya, ketiga gadis itu merayakan dengan lega karena akhirnya kembali ke rumah. Seorang penjaga dengan bekas luka mengenali mereka dan sangat senang melihat mereka aman. Karen kemudian berterima kasih kepada sang pemuda dan mengatakan mereka hanya kembali dengan selamat karena bantuannya. Penjaga kota membungkuk dalam rasa terima kasih dan menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih kepadanya. Dia kemudian meminta para wanita bangsawan untuk menunggu pengawalan di dalam pos jaga setempat. Dengan itu, Nina menoleh ke pahlawan berbaju zirah dan bertanya apa yang ingin dia lakukan sekarang. Sang pemuda menjawab bahwa rencananya adalah hanya tinggal di kota itu untuk beberapa saat untuk beristirahat. Si rambut merah, bagaimanapun, mengatakan bukan itu yang dia maksud dan bertanya tentang rencana masa depannya. Dia mempertanyakan apakah dia akan melapor kepada atasannya dan protagonis kita terkejut. Tidak tahu harus berkata apa, dia berpikir bahwa dia tidak punya rencana dan harus mengimprovisasi sesuatu. Para penjaga menawarkan hadiah, tetapi sang pemuda menolak dengan mengatakan dia tidak punya waktu untuk itu. Saat ini, kelelahan akhirnya menghantamnya dengan keras dan dia berpikir dia perlu mengistirahatkan tubuhnya segera. Dia kemudian menyuruh para gadis untuk mengikuti instruksi dan menunggu di ruangan terpisah demi keamanan. Mereka setuju dengan kewaspadaannya dan berterima kasih sekali lagi atas semua bantuan yang dia berikan. Remy, yang selama ini diam, juga diperintahkan untuk pergi bersama kedua gadis lainnya. Gadis pirang itu hanya menganggukkan kepalanya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Protagonis mengucapkan selamat tinggal kepada penjaga dan mengatakan dia akan menyerahkan sisa pekerjaan kepadanya sekarang. Pria itu mencoba berterima kasih lagi, tetapi pemuda berbaju zirah itu mengatakan tidak perlu melakukan itu. Dia berbalik dan
mengumumkan bahwa dia akan pergi ke kota untuk mengurus beberapa urusan penting. Penjaga menyambutnya dan pahlawan kita berterima kasih saat dia berjalan melewati jalan-jalan kota. Tepat setelah dia berjalan pergi, para penjaga mulai berbicara tentang penyelamat misterius gadis-gadis itu. Salah satu dari mereka berkomentar tentang betapa hebatnya pria itu, tetapi sang pemimpin tidak setuju dengan mengatakan dia lebih dari itu. Kepala penjaga menyatakan dengan kepastian mutlak bahwa pemuda berbaju zirah itu sebenarnya adalah monster. Dia mengatakan dia mencoba menggunakan keterampilan penilaian, tetapi hanya melihat barang palsu dari ruang bawah tanah tingkat 3. Penjaga itu teringat keterkejutan yang dia rasakan saat mengetahui pemuda itu sebenarnya adalah tingkat 8. Dia juga berpikir tentang bagaimana pemuda itu seorang diri menjatuhkan sindikat kriminal dan menyelamatkan mereka. Selain segalanya, pahlawan kita juga memastikan keselamatan mereka sebelum memasuki kota. Dengan semua informasi ini, penjaga menyimpulkan bahwa dia tidak diragukan lagi adalah seorang veteran perang. Salah satu prajurit berkomentar bahwa dia akan senang melihat wajah di balik helm berat itu. Penjaga lain memarahinya karena bahkan tidak memeriksa identitas orang asing itu sebelumnya. Sang pemimpin membela keputusannya dengan mengatakan mereka tidak bisa memperlakukan penyelamat mereka seperti penjahat. Memikirkan kembali, sang prajurit setuju karena dia menggunakan ramuan legendaris seolah-olah itu bukan apa-apa. Kapten penjaga terkejut dan bertanya dengan bingung tentang apa yang disebut ramuan legendaris itu. Seorang prajurit menjelaskan bahwa dia tidak memperhatikan, tetapi penyakit ketiga gadis itu telah disembuhkan. Penjaga itu kemudian mengungkapkan bahwa dia mendengar dari mereka bahwa pahlawan itu menyerahkan obat seolah-olah itu bukan apa-apa. Kedua, prajurit itu tertawa dengan kagum dan berkomentar bahwa apa yang dilakukan pria itu sungguh gila. Mengingat hal ini, sang kapten memerintahkan agar segala sesuatu tentang pahlawan misterius itu dilaporkan kepada atasan mereka. Dia berteriak agar anak buahnya mematuhi perintah tersebut segera dan mereka berlari dengan terkejut. Selanjutnya, kita diperkenalkan kepada Karen Diar Aldia, putri dari keluarga bangsawan yang sangat penting. Kemudian, kita melihat Nina Qualier Ansage, keturunan dari garis keturunan pendiri gereja suci. Dan akhirnya, kita memiliki Remy Tralia Alblera, putri dari pemimpin berbagai organisasi pedagang. Narator menjelaskan bahwa pahlawan itu bersama tiga besar dan menolak hadiah apapun. Selain segalanya, dia adalah penakluk berpengalaman dengan barang dari ruang bawah tanah tingkat 8. Akhirnya, kita mengetahui bahwa kapten itu sebenarnya adalah anggota organisasi rahasia kekaisaran. Sang pemuda mengamati kota Aldia dan menyadari bahwa dia akhirnya tiba di tempat yang dia cari di dunia nyata. Dengan itu, dia memperhatikan bahwa jalanan dan rumah-rumah persis sama seperti di dalam permainan yang biasa dia mainkan di masa lalu. Melihat ke depan, sang pemuda bisa melihat serikat pemburu harta karun bersinar dari kejauhan di Cakrawala. Tetapi sang pahlawan merasa bahwa tubuhnya berada pada batas fisiknya karena semua usaha dan beratnya perjalanan ini. Pada saat itu, protagonis menyadari bahwa semua orang di sekitarnya menatapnya dengan cara yang sangat aneh dan penasaran. Sang pemuda kemudian bertanya apakah ada masalah sementara seorang penduduk takut, setengah mati dengan kehadirannya yang mengintimidasi. Tetapi sang pemuda percaya bahwa di distrik pusat pasti ada banyak orang lain yang mengenakan baju zirah berat seperti miliknya. Dengan itu, dia teringat bahwa dia melengkapi barang-barang langka ini hanya untuk sedikit meningkatkan kekuatan bertarung dan pertahanannya. Pada saat itu, protagonis memutuskan bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah bergegas dan menemukan penginapan yang nyaman. Kemudian seseorang berteriak bahwa dia terlihat sangat keren dan sang pemuda sedikit bingung dengan pujian yang tidak terduga ini. Tetapi seorang gadis kecil tiba-tiba memeluknya, membuat pahlawan kita benar-benar bingung tentang apa yang sedang terjadi. Adegan beralih ke sebuah rumah mewah di mana seseorang merayakan kembalinya Karen muda dengan selamat ke rumahnya. Saat itu, ayah si rambut merah memeluknya sambil menangis tanpa henti karena mendapatkan kembali putri tercintanya dengan selamat dan sehat. Tetapi pria itu tidak bisa berhenti terisak dan gadis itu memintanya untuk tenang dan berhenti bersikap dramatis. Sang bangsawan kemudian menyadari bahwa kakinya telah sembuh total karena ramuan legendaris yang diberikan pemuda itu kepadanya. Dengan itu, gadis itu menunjukkan bahwa dia telah pulih sepenuhnya dan obat pemuda itu memang sangat kuat. Pria itu merenungkan bahwa bahkan dengan semua pengaruhnya, dia tidak pernah bisa mendapatkan ramuan langka dan berharga itu. Tetapi si rambut merah mengatakan bahwa sang pemuda menyerahkan barang itu tanpa ragu-ragu dan hanya meminta pembayaran suatu hari nanti di masa depan. Ayahnya kemudian membaca laporan dan memastikan bahwa seorang agen rahasia penyelamat ketiga gadis itu bertindak sendirian. Karen terkejut saat mengetahui bahwa bukan ayahnya yang mengirim penyelamat misterius itu untuk membantu mereka. Sang bangsawan menjelaskan bahwa jika dia memiliki kontak dengan seseorang sekuat itu, dia pasti sudah mendapatkan obat untuk putrinya sejak lama. Pada saat itu, gadis itu berpikir bahwa sang pahlawan berbohong tentang menjadi agen hanya untuk memberi mereka harapan selama pelarian. Pria itu kemudian menganalisis situasi dan mencoba memahami siapa sebenarnya pemuda berbaju zirah yang melindungi mereka itu. Dengan itu, gadis berambut merah itu teringat kelompok kriminal berbahaya yang menculiknya dalam perjalanan ke kota. Tetapi ayahnya bertanya-tanya apakah misi nyata sang pemuda adalah menangkap para bandit atau hanya melakukan penyelamatan. Pria itu kemudian memutuskan bahwa mereka perlu mengirim surat ucapan terima kasih resmi kepada organisasi pejuang muda. Namun, sang bangsawan memperingatkan bahwa melakukan hal itu bisa berbahaya dan membahayakan nyawa sang penyelamat. Dengan itu, dia menjelaskan bahwa identitas seorang agen harus dirahasiakan untuk mencegahnya menderita hukuman berat. Gadis itu kemudian bertanya apakah ayahnya tahu kelompok mana sang pemuda berasal dan pria itu menjawab bahwa dia tahu. Pada saat itu, berita datang bahwa seluruh geng kriminal berhasil ditangkap di pinggiran desa kecil yang terpencil itu. Setelah itu, si gadis berambut merah menjelaskan bahwa sang penyelamat sengaja mengambil rute yang
jauh lebih lama hanya untuk memastikan keselamatan mereka selama pelarian. Ayah gadis itu meletakkan tangannya di atas tumpukan dokumen dan menyatakan bahwa masa lalu pemuda itu persis seperti apa yang sudah ia curigai. Pada saat itu, sang bangsawan berkomentar tentang kemungkinan bahwa kelompok yang menangkap geng kriminal tersebut adalah unit khusus bernama Verdar. Karen sangat terkejut mendengar nama organisasi rahasia ini dan bertanya-tanya apakah ayahnya sedang serius. Adegan memperlihatkan lambang Verdar yang merupakan kelompok elit yang sangat terkenal karena mampu menyelesaikan berbagai masalah pelik di seluruh kerajaan. Dengan ini, kita mengetahui bahwa organisasi ini berada di bawah kendali langsung ibu kota kekaisaran yang bertanggung jawab menjaga ketertiban umum. Selain dikenal sebagai elit dari para elit, anggota kelompok ini adalah pemburu harta karun tingkat tertinggi. Menyadari hal itu, pria tersebut berpikir bahwa pemuda itu mungkin memegang posisi komando dan memiliki otorisasi untuk bertindak sepenuhnya sendirian dalam misi-misi berbahaya. Sang Duk dengan serius memperingatkan putrinya agar tidak pernah mengungkapkan identitas asli pemuda itu karena ia hanya berbohong untuk mempermudah proses penyelamatan. Dengan ekspresi cemas, gadis berambut merah itu menegaskan bahwa ia mengerti betapa gawatnya situasi ini dan berjanji untuk menjaga rahasia itu dengan nyawanya. Sembari menatap kota, sang bangsawan memutuskan bahwa mereka perlu membalas budi ini dengan melacak sang pahlawan melalui baju zirah hitam legamnya. Ia kemudian menyuruh Karen untuk memanggil gadis bernama Lithia agar mereka berdua bisa bersama-sama mengundang pemuda itu untuk berkunjung ke mensyah mereka. Mendengar perintah tersebut, sang gadis muda segera meninggalkan kantor ayahnya untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Sendirian di dalam ruangan, pria itu menghela napas panjang sembari mencoba memproses semua informasi yang ia terima mengenai prajurit misterius tersebut. Saat itu, Sang Duk berharap sang penyelamat adalah salah satu pilar organisasi tersebut agar ia tidak menerima hukuman berat. Dengan begitu, ketiga keluarga berpengaruh itu mencapai kesimpulan yang sama bahwa mereka harus menemukan pemuda itu di kota secepat mungkin. Keesokan harinya di sebuah kedai di Aldia, pahlawan kita sedang menikmati hidangan yang lezat dan sangat menggugah selera. Pemilik kedai tertawa riang dan mengatakan ia sangat senang melihat pemuda itu menikmati makanan dari tempatnya. Tiba-tiba, si pemilik penginapan bertanya apakah ia adalah pemuda yang sama yang mengenakan baju zirah hitam berat pada hari sebelumnya. Ia melanjutkan dengan berkata bahwa awalnya ia merasa takut tetapi menyadari pemuda itu sangat sopan, tidak seperti pemburu lainnya. Penasaran, pria itu bertanya apakah pemuda tersebut berasal dari luar kota dan sang pahlawan menjawab bahwa ia datang dari tempat yang sangat jauh dari sana. Pada saat itu, pintu terbuka dan seorang prajurit berbaju zirah putih memasuki tempat itu dan mengatakan ia memiliki pertanyaan penting. Penjaga itu bertanya dengan suara lantang apakah ada yang melihat seorang pria mengenakan perlengkapan serba hitam mengunjungi penginapan tersebut. KI dan pemilik kedai saling bertukar pandang dengan terkejut dan terdiam karena kedatangan mendadak prajurit itu. Keduanya tetap diam selama beberapa detik sementara suasana di tempat itu menjadi sangat tegang dan tidak nyaman bagi semua orang. Dalam kepanikan, protagonis kita merapatkan tangannya dan memohon dengan pelan agar si pemilik kedai segera menyembunyikannya. Pemilik kedai merasa gugup dengan permintaan yang tidak biasa itu dan tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi yang rumit tersebut. Namun, prajurit itu mengulangi pertanyaannya dengan tegas dan ingin segera tahu apakah pria misterius berpakaian hitam itu telah melewati tempat tersebut. Dengan begitu, pemuda itu terus memohon dan mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu yang salah, ia akan menanggung semua kesalahan atas kebohongan yang diucapkan. Pria itu kemudian menarik napas dalam-dalam dan berbohong kepada penjaga, mengatakan bahwa sayangnya tidak ada orang dengan deskripsi tersebut yang muncul di sana hari ini. Prajurit itu berterima kasih atas kerjasamanya dan meninggalkan tempat itu sambil membanting pintu, sementara keheningan menyelimuti kedai yang kosong. Dengan begitu, pemilik kedai menatap pemuda itu dan bertanya, siapa dia sebenarnya sampai menarik begitu banyak perhatian dari semua orang. Namun tiba-tiba seseorang masuk dan seorang biarawati suci bertanya apakah seseorang yang berpakaian hitam datang untuk menginap di sana hari ini. Pemuda itu kemudian kembali memohon kerahasiaan karena wanita itu berasal dari gereja terpenting di seluruh benua. Pemilik kedai menghela napas dan mengatakan bahwa sayangnya tidak ada orang dengan tampilan seperti itu yang terlihat di sekitar sini akhir-akhir ini. Mendengar itu, sang biarawati berterima kasih atas waktunya dan meninggalkan kedai, membuat pahlawan kita sedikit lebih tenang. Namun, orang ketiga muncul di pintu masuk dan seorang penjaga wanita berbaju zirah bertanya kembali tentang pria berbaju hitam itu. Saat ini, sang pemuda melempar dirinya ke atas meja dan memohon kepada pria itu demi Tuhan untuk tidak memberitahunya kebenaran yang mutlak. Pemilik kedai berbohong untuk ketiga kalinya dan menyatakan dengan kepastian mutlak bahwa ia tidak melihat siapapun yang menyerupai individu tersebut. Wanita itu kemudian pergi dengan sangat frustrasi dan bertanya-tanya kemana prajurit misterius itu melarikan diri dengan terburu-buru. Begitu pintu tertutup, pemilik kedai menatap pemuda itu dengan pandangan tidak ramah dan bertanya, apa yang sebenarnya telah ia lakukan. Mata sang protagonis berputar karena begitu banyak tekanan dan ia bahkan tidak bisa berpikir jernih dengan semua kekacauan total ini. Dengan begitu, pria itu benar-benar panik dan berteriak bahwa tiga kekuatan terbesar kota kini memburu pria malang itu. Pemuda itu menanggapi dengan keringat dingin, mengatakan bahwa mungkin ia melakukan sesuatu secara berlebihan tanpa menyadarinya dan merasa sangat bersalah atas semua kebingungan ini.
ini. Pria itu kemudian membanting tangannya ke meja dan memerintahkan pemuda itu untuk keluar dari sana dan menyelesaikan masalah besar ini dengan cepat. Pada saat itu, pahlawan kita memasang ekspresi suram dan bertanya-tanya apa yang akan ia lakukan dengan hidupnya mulai sekarang. Di dalam sebuah mansion, kita melihat seorang gadis bertanya kepada teman berambut merahnya apakah ia baik-baik saja. Gadis itu kemudian meyakinkannya bahwa ia hebat dan tidak perlu khawatir karena kakinya sudah sembuh. Dengan senyum di wajahnya, ia berterima kasih kepada temannya karena selalu merawatnya dengan penuh perhatian. Temannya berkata ia senang dengan kesembuhannya, tetapi sedikit sedih karena rutinitas mereka berakhir. Mengubah topik, ia menjadi serius dan mulai membicarakan hal lain yang sangat penting saat ini. Mereka berdua bertanya-tanya bagaimana mereka masih belum bisa menemukan penyelamat mereka dimanapun. Salah satu dari mereka kemudian berkedip dan berkata bahwa ia pasti bersembunyi dengan sengaja agar tidak ditemukan. Mendengar itu, gadis lainnya berkomentar bahwa ayahnya juga memberitahunya tentang seluruh situasi saat ini. Mereka khawatir pemuda itu mungkin dihukum karena telah menggunakan ramuan universal yang sangat langka pada mereka. Gadis berambut merah itu kemudian mengeluh bahwa ia menipu mereka dengan menyebut barang itu sebagai persediaan pribadinya agar mereka mau menggunakannya. Temannya setuju dan mengatakan bahwa ia juga ingin menyembunyikan fakta bahwa ia adalah anggota suatu organisasi. Karen menjadi khawatir dan berharap pahlawan itu tidak menerima hukuman yang sangat berat karenanya. Gadis lainnya menggoda Karen karena merasa sedih dan berkata bahwa ia datang untuk menyelamatkan mereka atas kemauannya sendiri. Ia kemudian berkedip dan berkomentar bahwa apa yang ia lakukan bukanlah hal buruk bagi mereka sama sekali. Dengan wajah memerah, gadis itu menjadi bingung dan menyuruh temannya berhenti melontarkan lelucon ini. Gadis itu kemudian berkata bahwa ia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan mereka meskipun menghadapi semua risiko. Karen bertanya kapan ia bertemu dengannya dan temannya menjawab bahwa itu hanya selama 1 jam paling lama. Nina dan Remy juga menceritakan kisah serupa dan ingin berterima kasih padanya dan bertemu dengannya lagi segera. Gadis itu kemudian mengklaim bahwa dialah yang paling memikirkan pemuda itu dan temannya menyuruhnya untuk tidak berlebihan. Gugup dan malu, gadis itu langsung membantahnya dengan mengatakan bahwa itu tidak seperti yang terlihat sama sekali. Kembali ke kedai, pemiliknya memperingatkan bahwa rumor ada di mana-mana dan pencarian sedang intens. Kelelahan, pemuda itu mengeluh bahwa jika tidak ada kandidat lain, ia pasti akan menjadi satu-satunya yang dicari. Pemilik kedai menunjukkan bahwa ia adalah satu-satunya yang sesuai dengan deskripsi dan pemuda itu takut akan kemungkinan hukuman yang didapatnya. Ia membayangkan hukuman teringan yang bisa ia terima adalah dibuang dari kota selamanya. Pria itu mengatakan bahwa menyembunyikannya sulit tetapi menyarankannya untuk tidak berganti tempat demi keselamatan. Pemiliknya mengungkapkan bahwa ada hadiah 3 juta bagi siapapun yang melaporkan lokasinya saat ini. Sang protagonis terkejut dan bertanya mengapa pria itu tidak langsung menyerahkannya saja. Pria itu mengatakan sudah terlambat dan bahwa pemuda itu penting serta keluarga-keluarga tersebut tidak ingin menarik perhatian. Pemuda itu membantah dirinya orang penting, tetapi pemilik kedai hanya menertawakan seluruh situasi tersebut. Akhirnya, ia menyuruh pemuda itu untuk mengenakan perlengkapannya dan pergi keesokan harinya. Tetapi untuk menikmati hari ini, pemilik kedai menyuruh pemuda itu untuk bersenang-senang dan ia tersenyum mendengar saran yang diterimanya. Pemuda itu kemudian meninggalkan kedai dan mengamati sebuah bangunan besar yang sangat megah di depannya. Sembari berjalan menyusuri jalanan, ia berpikir bahwa meskipun ia diusir keesokan harinya, itu tidak masalah. Dengan pemikiran itu, ia memutuskan untuk memanfaatkan sisa waktu yang ia miliki di kota tersebut. Pemuda itu kemudian melihat menara jam dan teringat pernah memanjatnya sekali untuk melihat pemandangan. Setibanya di pintu masuk, pahlawan kita mengeluh bahwa biaya untuk naik masih sangat mahal seperti biasanya, tetapi ia menaiki tangga sambil berpikir ia akan menerima harganya karena ia bisa saja diusir kapan saja. Pemuda itu terus menaiki tangga panjang dengan napas terengah-engah karena upaya fisik tersebut. Tiba-tiba, ia berhenti di tengah jalan dan terkejut oleh sesuatu yang muncul di depannya entah dari mana. Seorang wanita misterius berambut merah yang mengenakan gaun elegan menatapnya dengan mengintimidasi. Melihat lebih dekat, ia menyadari wanita itu mengenakan topeng hitam dan memperhatikannya dengan senyum di wajahnya. Sang protagonis benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata dengan kehadiran wanita tak dikenal ini. Dengan susah payah, sang pemuda akhirnya berhasil mengucapkan sapaan halo yang sangat malu-malu kepada si rambut merah misterius itu. Wanita itu kemudian merespons dengan sapaan selamat pagi yang sangat tenang sambil terus tersenyum pada pemuda yang ketakutan itu. Saat itu, ia teringat rumor dari permainan tentang karakter misterius yang muncul di menara itu. Keduanya kemudian mencapai puncak menara dan mengamati pemandangan kota dalam keheningan total. Wanita itu memecah keheningan dan berkata bahwa pemandangannya sangat bagus untuk menjernihkan pikiran dan berpikir sedikit tentang kehidupan. Menatap kota, pemuda itu setuju dengannya dan mengatakan, pemandangannya memang sangat indah dari sana. Ia kemudian berbalik dan dengan rasa ingin tahu menanyakan alasan kedatangannya ke tempat khusus tersebut. Si rambut merah menjawab bahwa ia datang karena alasan yang sama dengannya, yaitu untuk menjernihkan pikiran. Selanjutnya, wanita bertopeng itu mengubah topik dan mulai membicarakan hal lain dengan pemuda tersebut. Ia bertanya apakah ia mengenal pria yang mengenakan perlengkapan serba hitam itu dan ia menjadi tegang. Pemuda itu terlihat canggung dan menjawab bahwa pria itu telah menjadi buah bibir di kota. Wanita itu mengungkapkan bahwa banyak orang mencarinya, termasuk dirinya sendiri, karena ia sangat ingin bertemu dengannya secara langsung. Pahlawan kita bingung dan bertanya apakah sang prajurit itu melakukan sesuatu yang buruk sehingga begitu dicari.
Si rambut merah meyakinkannya bahwa sama sekali bukan itu, dan ia tidak dicari karena melakukan sesuatu yang salah. Pemuda itu kemudian bertanya mengapa mereka mencarinya dan di latar belakang, kita melihat para penjaga dan seorang biarawati. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa bagian dari informasi itu sayangnya sepenuhnya rahasia. Pemuda itu berpikir itu adil dan merasa lega mengetahui mereka tidak mencarinya karena sesuatu yang buruk. Pada saat itu, sebuah kereta kuda tiba dan wanita itu meminta maaf karena pengawalnya akhirnya muncul. Namun sebelum pergi, ia menoleh ke arah pemuda itu seolah ingin mengatakan sesuatu lagi. Protagonis kita kemudian bertanya kepada wanita bertopeng itu apa yang ingin ia bicarakan dengannya. Dengan senyum, ia mengatakan bahwa mungkin akan ada kemajuan dalam pencarian para prajurit ini segera. Si rambut merah berterima kasih kepada pemuda itu atas kepeduliannya dan berbalik untuk pergi dari menara jam. Saat ia menuruni tangga, pemuda itu berdiri di sana hanya memperhatikan wanita misterius itu pergi. Sendirian di puncak menara, protagonis bertanya-tanya siapa wanita itu sebenarnya. Adegan beralih ke malam hari di mana seorang wanita muda berterima kasih kepada Karen karena menjemputnya di tempat itu. Si rambut merah mengatakan tentu saja ia akan melakukannya karena dengan pergi seperti ini, mereka akhirnya bisa menemukan orang itu. Temannya bercanda bahwa itu adalah pikiran yang terlambat, tetapi Karen meyakinkannya bahwa tidak dan menyuruhnya untuk tidak menggoda. Dengan senyum di wajahnya, gadis berambut panjang itu meminta maaf atas lelucon yang ia buat kepada temannya. Ia mengatakan bahwa mengenakan topeng itu memalukan, tetapi ia senang Karen datang menjemputnya di sana. Selanjutnya, wanita muda itu mengungkapkan bahwa sebelumnya ia bertemu seseorang untuk pertama kalinya di menara jam. Gadis berambut pendek itu menjadi curiga dan bertanya apakah ia mendengar rumor tentang temannya. Gadis lainnya menjelaskan bahwa pada awalnya ia waspada, tetapi kemudian ia menyadari bahwa ternyata tidak seperti itu sama sekali. Ia teringat bahwa ia berbicara kepadanya dengan nada santai dan bahwa itu adalah momen yang berharga baginya. Wanita muda itu mengatakan ia bertanya tentang pria berbaju hitam itu, tetapi seperti yang diharapkan, ia tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Karen kecewa dan berkomentar bahwa menurut ayahnya, pemuda itu mungkin sudah meninggalkan kota. Namun temannya teringat bahwa sang pria mengatakan mungkin akan ada semacam perkembangan segera. Si rambut merah kemudian memintanya untuk mendeskripsikan seperti apa turis yang ia temui di menara jam itu. Temannya mendeskripsikannya sebagai seorang pria dengan bekas luka dan Karen menjadi gelisah dengan informasi tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa bekas luka itu ada di sisi kiri persis seperti yang dikatakan gadis berambut merah muda itu sebelumnya. Dengan konfirmasi tersebut, gadis itu tiba-tiba berdiri dan bergegas menuju pintu kereta dengan terburu-buru. Wanita itu berteriak kepada kusir untuk kembali ke menara jam secepat mungkin dan ia terkejut. Gadis berambut panjang itu bingung dan bertanya kepada temannya apa yang merasukinya hingga bertindak seperti itu secara tiba-tiba. Si rambut merah kemudian menjelaskan bahwa pria itu memiliki bekas luka di dekat mata kirinya dan itulah sebabnya itu adalah dia. Ia mengungkapkan bahwa itu adalah rahasia dengan ayahnya karena mengetahui penampilannya akan menghambat pekerjaannya. Mendengar ini, gadis lainnya terdiam dan hanya menatap temannya dengan ekspresi serius. Pada saat itu, kereta berhenti dan kedua gadis itu melihat keluar jendela dengan sangat penasaran. Si rambut merah berlari keluar dari kereta dan temannya mengikutinya untuk mencoba memahami seluruh situasi tersebut. Dengan begitu, keduanya berlari kembali ke menara jam dengan harapan dapat menemukan pemuda itu lagi. Mereka menaiki tangga dengan terengah-engah untuk sampai ke puncak tempat itu secepat mungkin. Tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka menyadari tidak ada orang lain di sana dan menjadi sangat sedih karenanya. Adegan kemudian beralih ke serikat pemburu harta karun di kota Aldia pada hari yang biasa. Manajer serikat bernama Garat mengeluh bahwa informasi dalam berkas seorang pemburu sangat sedikit. Ia membaca laporan dari 3 hari yang lalu dari para penjaga tentang seorang pria berbaju zirah hitam yang tiba. Dokumen itu mengatakan ia menyelamatkan putri dari 3 rumah besar dan menangkap para bandit sendirian. Garat membaca dokumen-dokumen itu dan tidak mengerti bagaimana berita penculikan itu bocor ke semua orang. Dengan begitu, ia menyadari bahwa semakin ia menyelidiki, semakin masuk akal teorinya di kepalanya. Ia kemudian teringat pernah melarang semua pemburu untuk berhubungan dengan pria yang disebut-sebut berbaju hitam itu, tetapi ia menemukan bahwa pahlawan berbaju zirah itulah yang membantu putrinya saat tersesat di kota. Gadis kecil itu bahkan meminta sang prajurit misterius untuk menggendongnya, dan ia melakukannya tanpa mengeluh. Melihat adegan itu, ibu gadis itu membungkuk dan meminta maaf dengan sangat atas semua masalah yang ia sebabkan. Meskipun bersyukur, manajer serikat berharap pemuda itu segera kembali ke ibu kota kekaisaran. Tiba-tiba, seorang karyawan berlari ke kantornya dan berteriak bahwa ada keadaan darurat. Ia kemudian mengungkapkan bahwa orang yang mereka yakini sebagai pria berbaju hitam itu ada di sana, di serikat. Manajer benar-benar kelelahan dengan berita itu dan meminta sedikit istirahat untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, pintu serikat perlahan terbuka, mengungkapkan sosok yang baru saja tiba. Prajurit misterius berbaju zirah hitam kemudian memasuki tempat itu, dan semua orang menatapnya dengan ketakutan. Dengan senyum yang dipaksakan, Garat menyambutnya dan mengatakan suatu kehormatan baginya bisa berada di sana. Ia melanjutkan pidatonya dan secara resmi menyambutnya di cabang Aldia dari serikat pemburu. Melihat adegan itu, seorang pemburu wanita bertanya apakah manajer benar-benar menggunakan bahasa yang begitu sopan. Kesal, pria itu menyebut yang lain bodoh dan mengatakan mereka tidak memahami situasi sama sekali. Ia kemudian berbalik untuk tersenyum kepada sang prajurit dan menanyakan alasan kunjungannya hari ini. Pemuda berbaju
berbaju zirah itu menjawab bahwa ia hanya di sana untuk tur observasi serikat. Manajer sedikit bingung dengan jawabannya dan mengulangi kata-kata pria berbaju hitam itu. Melihat reaksinya, sang pahlawan bertanya apakah secara kebetulan tur semacam ini tidak diperbolehkan di tempat tersebut. Garrett dengan cepat membantahnya dan mengatakan bahwa tentu saja diperbolehkan dengan senyum yang sangat gugup di wajahnya. Ia bertanya-tanya apakah ia harus menunggu sebentar atau apakah lebih baik membuatnya mengakui motifnya segera. Pria itu bertanya-tanya apakah pemuda itu merasakan bahwa serikat sudah mengetahui sesuatu dan itulah sebabnya ia tidak ingin bicara. Dengan begitu, ia menyadari bahwa sang prajurit berada pada level yang benar-benar berbeda dari semua orang di sana. Saat itu, manajer teringat bahwa ia pernah bermimpi bergabung dengan Vertar, tetapi tidak pernah berhasil. Tidak peduli seberapa terkenal dirinya, ia tidak pernah dipanggil untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut. Melihat kekuatan sejati, ia menyadari bahwa kekuatannya sendiri tidak pernah cukup untuk itu. Pria berbaju hitam itu kemudian meminta untuk melihat kantor manajer karena ia sedang tur. Garrett segera setuju dan memberitahu sang prajurit untuk merasa seperti di rumah sendiri karena ia akan menerima tawaran tersebut. Dengan begitu, manajer memandu pemuda berbaju zirah itu ke kantornya sesuai permintaan. Saat mereka berjalan menjauh, pemburu lainnya hanya memperhatikan adegan itu dalam keheningan total. Seorang wanita bertanya apa yang mereka pikirkan, dan seorang pemuda mengatakan ia tampaknya sengaja membiarkan celah. Dengan begitu, ia percaya rencana sang prajurit adalah untuk menghancurkan siapapun yang meremahkannya. Di sana, pemburu lain setuju dan mengatakan bahwa jika manajer tidak memperingatkan mereka, seseorang akan termakan umpan. Wanita itu berpikir bahwa bagi Garrett untuk bersikap begitu hormat, sang prajurit pasti tidak terhentikan dalam pertarungan. Salah satu pemuda kemudian menyimpulkan bahwa mereka tentu tidak akan menjadi tandingan bagi pria berbaju hitam itu. Orang lain bertanya-tanya siapa yang akan lebih kuat dalam pertarungan, dia atau makhluk. Peringkat S, dan begitulah, serangkaian kesalahpahaman dimulai, menempatkan KAI dalam posisi yang sangat rumit. Manajer mengucapkan selamat tinggal kepada sang prajurit dan berterima kasih atas semua bantuan yang ia tawarkan hari itu, tetapi protagonis berpikir bahwa serikat adalah tempat yang mengerikan dan ia tidak akan pernah kembali ke sana. Ia takut ketiga kelompok yang mencarinya mungkin. Akhirnya menemukannya di dalam tempat tersebut. Pemuda itu bertanya-tanya mengapa semua orang menatapnya seolah-olah ia adalah seorang pembunuh yang sangat berbahaya. Dalam permainan, manajer itu kasar, tetapi dalam kehidupan nyata, ia sangat sopan dan humoris. Dengan begitu, pemuda berbaju zirah itu bertanya-tanya mengapa ia diperlakukan seperti VIP. Meskipun bingung, ia berpikir bahwa pada akhirnya, seluruh situasi itu adalah pengalaman yang baik. Sekarang berdiri di tengah jalan, pahlawan kita tidak tahu apa yang akan ia lakukan dengan hidupnya mulai sekarang. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa begitu saja berjalan-jalan di kota dengan mengenakan baju zirah seberat itu. Tiba-tiba, sebuah kereta mewah berhenti tepat di sebelahnya, dan ia benar-benar bingung. Kemudian, Karen keluar darinya dan berteriak dengan penuh semangat bahwa ia akhirnya berhasil menemukannya. Ia mengenali lambang rumah seorang duk dan teringat bahwa nama gadis itu adalah Karen Deer. Si rambut merah mendekat dan bertanya di mana ia bersembunyi selama ini. Sang protagonis menanggapi dengan canggung bahwa ia hanya beristirahat sebentar di penginapan setempat. Kesal, gadis itu berteriak bahwa informasi ini tidak pernah sampai kepada mereka dan bahwa mereka mencarinya. Dengan susah payah, pemuda itu menjelaskan bahwa ia meminta bantuan pemilik kedai dan gadis itu terkejut dengan pengakuan tersebut. Ia menatapnya dengan marah sementara pemuda berbaju zirah itu benar-benar tidak bisa berkata-kata akan semua itu. Gadis itu berpikir bahwa ia sangat mampu melakukan hal tersebut dan ia bertanya-tanya apa yang ia bicarakan. Wanita muda lainnya kemudian mengatakan bukan apa-apa dan bahwa itu pasti sesuatu yang tidak bisa ia bicarakan. Teman Karen muncul di pintu kereta dan bertanya bagaimana keadaan di sana. Pahlawan kita mengenali suara dan warna rambut wanita yang ia temui sebelumnya di menara. Gadis itu secara formal memperkenalkan dirinya sebagai Leavia Deer Aldi dan meminta maaf atas perkenalan yang tertunda. Ia berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka dan mengatakan bahwa kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tiba-tiba, wanita muda itu mengundangnya dan bertanya apakah ia punya waktu luang untuk dihabiskan bersama mereka hari ini. Pemuda berbaju zirah itu sedikit curiga dan bertanya apa yang akan terjadi jika ia menjawab ya. Ia menjawab bahwa mereka akan pergi ke mansionnya, tetapi pemuda itu menolak seketika dengan mengatakan ia tidak bebas. Si rambut merah yang lebih muda marah dengan penolakan itu sementara yang lebih tua hanya merasa situasi itu menghibur. Sang protagonis berkeringat dingin karena berpikir ia bisa dihukum karena bertindak kasar terhadap bangsawan. Kedua gadis itu menatapnya dengan senyum nakal di wajah mereka, membuatnya semakin gugup. Kemudian, salah satu dari mereka memegang lengannya dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan itu dan cukup menemani mereka. Karen bersikeras dengan senyum agar setidaknya ia membiarkan mereka berterima kasih atas segalanya. Gadis lainnya kemudian mengatakan bahwa mereka bahkan menyiapkan kereta yang sangat nyaman hanya untuknya. Sang protagonis merasa mual di dalam baju zirah sementara kedua gadis itu tersenyum padanya. Begitu berada di dalam mansion, pemuda berbaju zirah itu merasa seolah-olah ia sedang dibawa ke dalam tahanan. Livia menjelaskan bahwa mereka berterima kasih karena akan buruk bagi prestise keluarga jika pencarian gagal. Pahlawan kita setuju, tetapi mengatakan bahwa ia masih belum bisa memahami seluruh situasi tersebut. Karen kemudian mengambil kesempatan dan mengatakan ada sesuatu yang ingin ia tanyakan padanya sekarang. Pemuda berbaju zirah, bagaimanapun, merasa cara bicaranya yang formal cukup mengintimidasi dan aneh. Kesal dengan komentar itu, si rambut merah mengatakan ia akan berbicara secara normal dan ia mengatakan lebih menyukainya begitu. Ia kemudian bertanya apa yang ia penasaran akan jawaban sang pemuda, namun gadis itu merasa terlalu malu untuk bertanya. Ia langsung ke inti pembicaraan dan menanyakan tentang ramuan legendaris yang digunakan untuk menyelamatkannya. Sang wanita
wanita muda bertanya apakah ia sempat dihukum karena hal itu, dan apakah itu alasan mengapa ia baru menampakkan diri di kota sekarang. Pemuda itu membantah dan menjelaskan bahwa ramuan itu memang miliknya, jadi tidak ada alasan untuk dimarahi. Kedua, gadis itu benar-benar terkejut dengan jawaban santai sang prajurit misterius. Mereka mulai khawatir dan bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja, dan apakah ada hal yang bisa mereka bantu. Livia kemudian bersikeras meminta setidaknya ringkasan dari seluruh situasi yang terjadi. Pahlawan kita panik karena ia tidak bisa mengikuti alur percakapan sama sekali. Ia bertanya-tanya bagaimana cara meyakinkan mereka berdua bahwa ia baik-baik saja sekarang. Ia lalu berkata bahwa jika kaki sang gadis sudah sembuh, ia ikut senang dan gadis itu harus menikmatinya. Sang pemuda dengan percaya diri menyatakan bahwa ia akan menyelesaikan masalahnya sendiri, membuat kedua gadis itu terpesona. Mereka terdiam dengan wajah memerah, tidak tahu harus berkata apa kepada pemuda tersebut. Kembali di dalam kereta, Livia kembali berterima kasih padanya, dan sang pemuda merasa percakapan mereka akhirnya nyambung. Saat itu, sang protagonis mengatakan ia punya satu permintaan untuk kedua gadis itu. Mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya permintaan macam apa itu. Pemuda berbaju zirah itu mulai menjelaskan bahwa ini tentang pertemuan dengan ayah mereka nanti. Ia meminta bantuan mereka jika seandainya ia bersikap kasar dan membuat sang duk marah. Dengan itu, pemuda tersebut mengatakan ia tidak membutuhkan bayaran atas ramuan tersebut, membuat mereka terkejut. Si rambut merah berteriak, bertanya apakah itu benar-benar harga untuk ramuan legendaris yang begitu berharga. Ia menegaskan bahwa ia serius karena ia takut pada otoritas dan hanyalah orang biasa. Pahlawan kita membatin bahwa menjamin kelangsungan hidupnya sendiri adalah hal yang paling penting. Kedua gadis itu terdiam seribu bahasa mendengar usulan pemuda tersebut. Livia menganggap alasan untuk menyembunyikan posisinya ini sedikit lemah dan tidak meyakinkan. Karen juga setuju dan menganggapnya sebagai upaya yang sangat lemah untuk menutupi kebenaran. Sang protagonis berbaju zirah lalu mengatakan ia mengerti situasinya dan menerima kesepakatan tersebut. Si rambut merah meyakinkannya bahwa ayahnya tidak akan marah tidak peduli seberapa kasar pemuda itu bersikap kepada mereka. Livia juga menerima kesepakatan itu dan pahlawan kita merasa lega karena ini sangat membantunya. Karena penasaran, Karen bertanya apakah dia akan terus mengenakan zirah itu sepanjang waktu. Sang pemuda membatin bahwa tidak sopan jika ia melepaskan zirah saat itu juga. Namun Livia mengatakan bahwa secara pribadi ia sangat ingin melihat wajah di balik helm itu. Sang gadis yang lebih muda terkejut dengan keberanian kakaknya dan mengatakan itu sangat tidak sopan. Karena tidak mengerti, pahlawan kita bingung dengan situasi tersebut dan akhirnya melepas helmnya. Sang wanita yang lebih tua tersenyum, sangat puas dengan hasil percakapan tersebut. Ia berpikir pemuda itu orang yang tulus dan tidak sombong, tetapi sulit untuk membaca pikirannya. Wanita muda itu yakin dia pasti fokus bersikap sebagai pengawal jika sesuatu terjadi. Saat itu, ia mengerti mengapa Karen begitu menyukainya karena dia berbeda dari pemburu lainnya. Ia merenung bahwa semakin banyak ketenaran dan kekuatan yang diperoleh para pemburu harta, semakin mereka dipandang dengan iri dan serakah oleh orang lain. Akibatnya, banyak dari mereka mulai memamerkan status dan kehadiran mereka kemanapun mereka pergi. Namun pria ini, bahkan dengan ketenaran dan kekuatan, tetap sangat rendah hati dan bijaksana. Ia mempertaruhkan nyawanya menghadapi organisasi kriminal hanya untuk menyelamatkan adiknya. Ia merasa berhutang budi, namun pria itu tidak memanfaatkannya, dan ia bertanya-tanya betapa dipujanya dia oleh orang lain. Pahlawan kita bilang dia jadi gugup, dan Karen bilang bagi seseorang seperti dia, itu sangat payah. Ia kemudian menjawab bahwa sayang sekali dia diselamatkan oleh pria yang payah sepertinya. Si rambut merah berteriak marah mengatakan bukan itu maksudnya dan dia tidak seburuk itu. Livia merasa lucu bahwa seseorang dari Vertar bisa merasa gugup di depan seorang duk biasa. Ia berpikir pria itu mengantisipasi kebutuhan Karen akan perhatian dan bahwa gadis itu akan berdebat dengannya. Sebagai putri seorang duk, mereka sering berurusan dengan bangsawan penting lainnya. Karena perbedaan usia antara mereka dan bangsawan lain di wilayah besar kerajaan itu. Dan juga karena banyak dari mereka sebenarnya mencari pasangan menikah. Ini menciptakan situasi yang sangat tidak nyaman dan menjengkelkan bagi kedua gadis muda itu. Di masa lalu, bangsawan lain tidak pernah meluangkan waktu untuk Karen karena kondisinya. Sang kakak merasa melihat adiknya bersenang-senang dengan pemuda itu membuatnya sangat bahagia. Ia ingat bahwa Karen sangat ingin melihat sang pahlawan dari dekat saat mendengar dia ada di Guild. Livia juga ingat bahwa pria itu setuju naik kereta karena mempertimbangkan reputasi ayah mereka. Selain itu, ia mencoba menolak hadiah untuk ramuan legendaris yang menyembuhkan kaki Karen. Obat itu sangat langka hingga bisa membeli kastil dan menyembuhkan penyakit apapun. Dengan pemikiran itu, sang wanita bertanya-tanya apakah benar ada orang lain dengan karakter seperti dia. Ia lalu mulai memikirkan cara agar tetap terlibat dengan pemuda itu. Tiba-tiba, sang wanita muda bertanya, berapa lama ia berencana tinggal di kota yang ramai itu. Sambil tersenyum, ia menawarkan untuk mengatur tempat tinggal jika pria itu ingin tinggal di sana. Pahlawan kita menjawab bahwa kota ini bagus, tapi semuanya tergantung suasana hatinya saat ini. Sang wanita mengerti maksudnya adalah bahwa segalanya tergantung pada perintah atasannya. Ia merenung bahwa dengan hanya dia bertindak, itu sudah cukup untuk menyelamatkan banyak nyawa. Livia memikirkan kehidupan adiknya dan bertanya-tanya apakah apa yang dirasakannya hanyalah keegoisan. Dengan tatapan penuh tekad, gadis itu memutuskan tidak akan
membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Saat itu, adegan berpindah ke kedatangan kereta di sebuah rumah besar yang mewah. Pemuda berbaju zirah itu membuka pintu dan bersiap untuk turun, dan akhirnya bertemu orang tua mereka. Semua pelayan dan penjaga berbaris di pintu masuk untuk menyambut pengunjung. Sang protagonis sangat terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sana. Livia menjelaskan sambil tersenyum bahwa ini adalah cara mereka menunjukkan rasa hormat atas perbuatannya. Ia bertanya apakah mereka serius dan mengatakan tidak perlu melakukan sejauh itu. Sang wanita meyakinkan bahwa itu adalah keputusan bulat dan tidak ada masalah dengan sambutan tersebut. Sambil tersenyum, ia memperingatkan bahwa jika ada yang mengeluh, mereka akan menanganinya dengan tepat. Pemuda berbaju zirah itu menegang dan hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa jika ia menolak, mereka akan memberinya hukuman yang mengerikan, jadi ia menerima situasi itu. Kepala pelayan dan kapten penjaga mendekat dan berterima kasih karena ia telah datang. Mereka membungkuk dan dengan tulus berterima kasih karena ia telah menempuh perjalanan jauh. Kepala pelayan kemudian mengumumkan bahwa tuan mereka menunggu di ruangan lain dan dia akan memandunya. Kedua gadis itu berpamitan dan mendoakan agar ia bersenang-senang dengan orang tua mereka di dalam. Ia bertanya apa yang akan mereka lakukan, dan para wanita muda itu bila mereka akan menunggu di luar. Untuknya, Karen lalu menjelaskan bahwa mereka akan berpisah dulu agar tidak mengganggu pembicaraan. Dengan itu, sang kakak mengumumkan mereka akan berada di ruangan sebelah jika sesuatu tiba-tiba terjadi. Ia juga menjamin jika mereka dibutuhkan, responsnya akan segera dan tanpa penundaan. Namun sang protagonis berpikir akan lebih baik jika mereka berdua tetap di sana bersamanya. Tiba-tiba, kapten penjaga terkejut dan menjawab dengan suara tinggi, sedikit gugup dengan situasi tersebut. Prajurit itu lalu menyerahkan pedangnya kepada sang penjaga dan memintanya untuk menyimpan benda itu sebentar. Kapten itu terkejut dengan tindakan sang pemuda dan bertanya apakah dia yakin ingin melakukannya. Saat itu, si rambut merah muncul dan bertanya mengapa dia menyerahkan senjatanya yang sangat penting kepada mereka. Sang pahlawan menjelaskan bahwa wajar untuk tidak membiarkan sembarang orang masuk dengan bersenjata dan mereka benar untuk waspada. Selain itu, ia mengaku lebih kuat dengan tangan kosong dan rahan sang penjaga jatuh mendengar pengakuan itu. Kedua saudari dan kepala pelayan tercengang dengan kepercayaan diri sang prajurit bertopeng misterius itu. Dengan itu, penjaga menerima dan berjanji akan menjaga senjata itu dengan sangat hati-hati di seluruh dunia. Pahlawan kita membatin bahwa ini sebenarnya bukan lelucon baginya. Dalam kilas balik, ia ingat mencoba menggunakan pedang, tetapi tubuhnya tidak bergerak dengan presisi. Sangat mudah membayangkan dikalahkan sebelum menyerang, jadi ia lebih suka bertarung dengan tangannya sendiri. Jadi, menyerahkan senjatanya bukan masalah, tapi ia tetap merasa sedikit tegan dengan semuanya. Ia merenung bahwa bertemu seseorang dengan kekuatan nyata itu menakutkan dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Setelah semuanya beres, kepala pelayan memandunya menyusuri koridor rumah Duk yang besar dan mewah. Prajurit itu berjalan menuju pintu, berharap semuanya berjalan baik dengan sang bangsawan. Pedang itu adalah mahakarya tingkat tertinggi bernama Black Blade Dullahan. Pedang itu tidak pernah gompal atau tergores, satu-satunya kelemahan adalah status keberuntungannya yang bervariasi. Sang pahlawan memberitahu penjaga bahwa jika dia tertarik, dia bisa memegangnya nanti di bawah pengawasan. Saat pemuda itu berjalan pergi, kedua gadis dan penjaga hanya memperhatikannya dalam diam dari luar. Pintu tertutup dan protagonis kita akhirnya pergi untuk menemui Duk misterius pemilik rumah itu. Dengan itu, Karen berlari menuju sang kapten dan kakaknya hanya menyaksikan pemandangan itu dari jauh. Dengan mata berbinar, si rambut merah menatap senjata itu dan benar-benar terpesona oleh keindahannya. Gadis itu lalu dengan penuh semangat memintanya untuk menunjukkan senjata itu karena dia sangat ingin melihatnya dari dekat. Penjaga itu memberikan senyum canggung sementara. Sang kakak merasa situasinya cukup lucu. Melihat senjata itu, ia menyadari mata pedangnya benar-benar terlihat seperti permata yang langka dan berharga. Pria itu berkomentar bahwa pedang itu sepertinya tidak terlalu awet sambil memegangnya bersama sang gadis. Si rambut merah bertanya gaya apa yang dia gunakan dan sang kapten menyimpulkan itu pertarungan jarak dekat dan kekuatan penuh. Kapten penjaga kemudian membantu wanita muda itu memegang pedang dengan hati-hati menggunakan kedua tangan. Ia bertanya apakah dia siap dan memperingatkan bahwa dia akan melepaskan senjata itu agar dia pegang sendiri sekarang. Gadis itu menunjukkan ekspresi berjuang saat mencoba bersiap untuk berat benda itu. Tiba-tiba, si rambut merah berteriak bahwa pedang itu terlalu berat dan dua orang lainnya ternganga. Gadis muda itu tidak sanggup menahan beban dan akhirnya menjatuhkan senjata itu ke arah tanah. Pedang itu kemudian menghantam lantai batu halaman rumah besar tersebut dengan keras. Karen berhasil menangkap senjata itu tepat waktu, namun pedang itu sudah sedikit tertancap ke dalam batu lantai. Mata pedang itu terjepit di batu dan gadis itu tidak percaya apa yang terjadi. Mereka bertiga benar-benar terkejut dan tak bisa berkata apa-apa melihat kekuatan absurd dari senjata itu. Penjaga mengambil pedang itu dan terkesan karena pedang itu memotong batu hanya dengan jatuh ke tanah. Ia lalu merenung bahwa dia sempat meragukan pemuda itu berasal dari Vertar, tapi sekarang dia yakin setelah melihat senjata itu dan mendengar bahwa dia lebih kuat tanpanya. Penjaga itu tidak ragu lagi. Ia bertanya apakah wanita muda itu baik-baik saja, dan Livia mengatakan dia jelas salah satu dari orang-orang itu. Sang kakak memperingatkan bahwa mereka akan menjelaskan semuanya kepada ayah mereka dan sang penjaga segera setuju. Adegan lalu berubah ke ruang tamu tempat kedua gadis itu duduk dan menunggu. Mereka menunggu dengan gugup di sofa saat waktu berlalu dengan sangat lambat. Sebuah suara berterima kasih atas kehadiran mereka dan pahlawan kita menjawab bahwa itu bukan masalah besar baginya. Karen lalu berbisik kepada kakaknya bahwa inilah alasan mengapa mereka tidak diizinkan berada di sisinya. Dia bilang dari suara mereka, Anda bisa tahu mereka memperlakukannya dengan hormat karena ayahnya perlu menjaga martabatnya. Dengan itu, sang kakak menghela napas dan
tanpa sedikit khawatir tentang apa yang terjadi. Si rambut merah merasa bersalah karena orang tuanya harus membungkuk kepada penyelamatnya di ruangan itu. Saat itu, sang kakak menatap adiknya dengan ekspresi yang sangat khawatir. Ia menggigit bibir, memikirkan apa yang mungkin terjadi pada orang tua mereka di ruangan lain. Sang kakak kemudian bertanya apakah adiknya benar-benar punya waktu untuk meratap saat ini. Ia lalu mengingatkan adiknya bahwa dia baru saja menghancurkan batu halaman rumah besar itu. Gadis itu malu saat teringat kekacauan yang dia sebabkan dengan pedang sang pahlawan. Dengan itu, wanita muda tersebut mulai menangis dan bertanya-tanya apakah dia menyebabkan masalah bagi semua orang. Gadis itu kemudian membela diri dan berteriak bahwa dia bahkan tidak menggunakan kekuatan untuk memegang pedang itu. Dia marah dan bertanya-tanya kekuatan potong absurd macam apa yang dimiliki senjata itu. Sang kakak menghela napas lelah pada seluruh situasi dan drama adiknya. Si rambut merah merajuk dan berpikir dia tidak bisa menebus masalah yang dia sebabkan sekarang. Sang kakak teringat apa yang dikatakan sang prajurit kepadanya untuk melakukan semua yang dia bisa dan menikmatinya. Sambil tersenyum, dia mengatakan adiknya tidak punya waktu untuk merajuk. Karena hal ini, sang adik memerah dan memiliki ekspresi penuh tekad setelah kata-kata itu. Sang kakak mengatakan sang pahlawan mencoba menyembunyikannya, tapi dia menyadari sesuatu yang penting tentang dia. Dia yakin dia menyembuhkan kaki adiknya meski tahu kaisar bisa marah. Itulah mengapa mereka perlu berterima kasih dengan benar dan memberikan keinginan apapun yang mungkin dia miliki di masa depan. Si rambut merah bertanya-tanya mengapa dia tidak menerima hadiah apapun atas perbuatannya. Sang kakak menyarankan mungkin baginya itu hanya hal yang wajar untuk dilakukan. Fakta bahwa dia menolak hadiah membuktikan bahwa dia bukan warga sipil, dan si rambut merah setuju. Hadiah dari seorang duk sangat menggoda dengan gelar, tanah, dan banyak uang yang terlibat. Hadiah itu juga mencakup pengenalan calon istri untuk pernikahan, tetapi sang wanita mengatakan setelah apa yang terjadi di menara, dia benar-benar ingin melihat wajahnya lagi. Wanita muda itu merasa malu dan mengatakan akan buruk jika hanya dia yang tidak bisa melihatnya. Karen menuduh kakaknya menyukainya dan mengatakan jika tidak hati-hati, dia akan memonopolinya. Dia mengatakan jika kakaknya mengungkapkan perasaannya, dia mungkin mengungkapkan seperti apa wajahnya dengan bekas luka itu. Kedua saudari itu saling menatap dengan intens dan suasana persaingan muncul di antara mereka. Dengan itu, keduanya menyilangkan tangan dan keheningan canggung memenuhi ruangan. Sang kakak memerah dan mengatakan dia tidak ingin memonopolinya. Dia hanya tertarik pada pemuda itu. Si rambut merah mengatakan itu justru alasan untuk memastikan kakaknya tidak melihatnya sama sekali. Sang kakak tersipu oleh ejekan itu dan mengeluh dengan marah kepada adik perempuannya. Sementara itu, pahlawan kita duduk di ruangan bersama Duk dan istrinya sedang berbicara. Duk dan istrinya berkeringat dingin dan bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi pada mereka. Sang bangsawan menatap sang prajurit dan hanya menyaksikan. Pria itu melakukan satu hal tak terduga demi satu hal lainnya. Sang Duk bertanya-tanya mengapa prajurit itu begitu perhatian kepada mereka semua. Dia merasa mereka berhutang banyak pada pemuda itu, tapi sang pahlawan bertindak rendah hati sepanjang waktu. Sang bangsawan berpikir tidak ada alasan untuk terlalu berhati-hati karena pemuda itu tidak mencoba memanfaatkan mereka. Dia tahu pemuda itu bisa meminta apa saja atas perbuatannya, tapi dia tidak melakukannya. Pasangan bangsawan itu tahu mereka tidak bisa menolak permintaan apapun yang mungkin dibuat sang prajurit karena hubungannya dengan kaisar. Pria berbaju zirah itu memegang posisi yang lebih tinggi dari mereka. Namun, Duk tidak bisa membaca ekspresinya dan berpikir dia memiliki dukungan yang sangat kuat. Jika tujuannya untuk bersembunyi, menerima hadiah akan menjadi cara terbaik untuk menghindari perhatian. Dengan itu, Duk dan istrinya mulai bertanya-tanya apakah mereka sedang diuji oleh sang prajurit. Sang bangsawan belum pernah menyukai seseorang begitu banyak pada pertemuan pertama, tetapi tidak bisa membacanya sama sekali. Pada saat yang sama, pemuda itu adalah yang paling meresahkan karena Duk tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Dia merasa sang prajurit diam-diam bertanya bagaimana seorang Duk berurusan dengan orang seperti dia. Suasana menjadi tegang saat pria berbaju zirah itu menatapnya dalam keheningan total. Di ruangan itu, membiarkannya pergi tanpa apa-apa bisa mencoreng nama keluarga dan menimbulkan rumor buruk tentang mereka. Sang bangsawan menyadari tidak semua orang menerima hadiah dan ini menunjukkan kecerobohannya. Dia ingat sang pahlawan menggunakan ramuan untuk menyelamatkannya dan memperingatkannya untuk tidak memiliki celah. Sang Duk berpikir pemuda itu tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga mengisi kekosongan di hati mereka. Namun pasangan itu tidak bisa meratap dan senang mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Sang bangsawan mengatakan dia merasa malu, tetapi seluruh situasi juga menyentuh kehormatan keluarga mereka. Sang prajurit kemudian menjawab dia mengerti dan akan menyerahkannya kepada mereka selama itu masuk akal. Sang Duchess tersenyum dan meyakinkannya bahwa itu sebenarnya kehormatan besar bagi keluarga. Dengan respons positif, Duk menghela napas lega karena berhasil meyakinkannya. Sang bangsawan kemudian mengangkat 3 jari dan mengatakan dia ingin berterima kasih dengan 3 hal. Dia menawarkan penggunaan salah satu vilanya, sejumlah uang, dan dukungan keluarga. Pasangan itu membungkuk dan dengan rendah hati meminta pahlawan kita menerima tawaran murah hati itu. Sang bangsawan yakin ini adalah jawaban yang tepat karena villa itu akan menjadi basis bagi Vertar. Bagi mereka, itu adalah cara untuk menciptakan ikatan dengan seseorang di bawah komando kaisar. Dengan sedikit rona merah pada helmnya, sang protagonis mengatakan dia akan dengan senang hati menerima tawaran itu. Duk merasa lega dan berpikir sepertinya mereka berhasil memberinya jawaban yang benar. Dia kemudian bertanya apakah pemuda itu punya waktu hari ini untuk putri-putrinya menunjukkan villa itu. Pemuda itu berterima kasih kepada mereka dan mengatakan itu akan sangat membantu. Jadi dia akan menyerahkannya kepada mereka. Duk kemudian meminta istrinya untuk mengantarnya ke ruangan tempat putri-putri mereka menunggu. Dengan itu,
itu, sang Duchess memanggilnya dan memintanya menemaninya ke ruangan lain di rumah besar itu. Prajurit itu bangun dan mengikuti wanita itu sementara sang bangsawan ditinggal sendirian. Meminum tehnya. Sendirian di ruangan itu, pria itu menghela napas lega yang panjang karena semuanya berjalan lancar. Dia kemudian merenung bahwa putrinya Karen benar-benar diselamatkan oleh pria yang luar biasa dan mulia. Di ruangan lain, pahlawan kita berpikir seluruh percakapan itu sangat menegangkan. Si rambut merah berkomentar bahwa dia sepertinya tidak terlalu suka menerima hadiah, tapi sang protagonis mengatakan itu karena dia jelas mengenakan zirah berat ini. Sang kakak tersenyum dan menyuruhnya merasa betah karena rumah itu sekarang juga miliknya. Karen kemudian mempertanyakan mengapa dia tidak bisa memalsukan kebahagiaannya dengan sedikit lebih baik. Wanita muda itu berpendapat bahwa tidak mungkin seseorang tidak akan senang dengan hadiah dari ayahnya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia sangat senang karena dia praktis tidak punya uang. Tapi pemuda itu mengatakan bahwa setelah dipikir-pikir, menerima hadiah yang begitu gila itu menakutkan. Pahlawan kita berpikir jika dia sendirian, dia akan memukul udara dengan begitu banyak kebahagiaan. Sang kakak kemudian memanggilnya dan mengatakan dia tahu mungkin ini sedikit tidak tepat waktu. Dia bertanya apakah dia yakin hadiahnya cukup dan jika dia ingin meminta lebih. Pemuda itu bingung karena dia tidak mengerti bagian dukungan, tapi dia tahu dia mendapat rumah dan uang. Dengan itu, dia menjawab itu adalah sesuatu yang diputuskan di antara orang dewasa dan dia tidak perlu khawatir. Sang protagonis kemudian bertanya apakah mereka baik-baik saja dengan dia menerima salah satu villa mereka. Keduanya meyakinkannya bahwa mereka tidak memiliki keterikatan pada apapun di luar perkebunan utama dan memiliki beberapa rumah. Karen, bagaimanapun, berkomentar bahwa tidak ideal baginya untuk tinggal sendirian karena itu akan sulit dan menakutkan. Livia menjelaskan bahwa tamannya lebih kecil, tetapi bangunan villa hampir sama besarnya dengan rumah besar itu. Pahlawan kita terkejut dan bertanya apakah villa itu bukan rumah untuk satu orang saja. Dengan itu, dia berpikir bahwa inilah tepatnya mengapa bangsawan begitu menakutkan dan kuat. Sang kakak kemudian bertanya apakah dia berencana agar orang lain tinggal di villa itu atau apakah itu akan menjadi basis. Pemuda itu menjawab bahwa untuk saat ini, dia akan tinggal sendirian dan dia bisa menyebutnya sebagai basis jika dia mau. Salah satu gadis bertanya apakah dia tidak akan menampung kekasih karena seorang pemburu tidak mungkin lajang. Pemuda itu malu dengan pertanyaan itu dan langsung membantahnya dengan mengatakan dia tidak punya siapa-siapa. Karen kemudian berbisik kepada kakaknya bahwa dia tipe pria yang tidak ada orang yang cukup baik untuknya. Dengan itu, sang protagonis bertanya-tanya mengapa percakapan selalu berubah ke topik semacam ini. Dia bilang dia akan keluar rumah sesekali, tapi mereka bisa mengunjungi villa itu kapanpun mereka mau. Kedua gadis itu menjadi sangat bersemangat dengan responsnya dan bertanya apakah dia yakin soal itu. Sang pahlawan mengonfirmasi dan mengatakan dia bahkan akan memberi mereka kunci cadangan agar mereka bisa masuk kapanpun mereka mau. Dia berpikir bahwa villa sebesar itu masih memberinya banyak ruang pribadi dan dia tidak ingin hantu. Dengan penuh semangat, Karen mengatakan kalau begitu, mereka pasti akan sering mengganggunya mulai sekarang. Wanita muda itu bilang mereka bisa pergi sekarang juga dan sang pemuda setuju untuk pergi melihat villa itu bersama mereka. Mereka tiba di rumah besar yang sekarang menjadi milik pahlawan kita sebagai bagian dari hadiahnya. Di dalam rumah bahkan lebih mewah dengan furnitur mewah dan dekorasi yang sangat elegan. Dapurnya raksasa dan lengkap dengan semua yang mungkin dia perlukan untuk memasak. Bahkan ruang makan terlihat seperti restoran mewah dengan meja yang sangat besar untuk semua orang. Sambil tersenyum, sang kakak mengatakan bahwa segalanya di sana adalah hadiah dan memintanya untuk tidak khawatir. Sang prajurit terkejut dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa menerima rumah semewah itu. Si rambut merah menyebutnya rendah hati dengan cara yang aneh karena dia memanggil namanya dengan begitu santai. Kemudian sang protagonis memasuki ruangan lain yang tampak seperti perpustakaan penuh buku. Dengan itu, Karen memintanya untuk duduk dan merasa betah karena tempat itu sekarang semuanya miliknya. Sambil duduk, pemuda itu berpikir dia bersikap baik karena kaki gadis itu baru saja sembuh. Gadis itu, bagaimanapun, meyakinkannya bahwa dia sama sekali tidak lelah dan dia tidak perlu khawatir. Sang pahlawan mengatakan anak-anak seharusnya tidak memaksakan diri dan si rambut merah berteriak bahwa dia bukan anak kecil. Dia melanjutkan dengan mengatakan dia tidak menyembuhkannya hanya agar dia bisa memaksakan diri lagi dan gadis itu menjadi kesal. Saat ini, sang prajurit panik karena rumor tentang dia dan Putri Duk akan sangat mengerikan. Sang kakak hanya menyaksikan pemandangan itu dengan senyum, merasa interaksi mereka lucu. Kemudian dia menggodanya, menyuruhnya duduk di atas sirahnya yang keras karena dia tidak ingin di sofa. Sang pemuda bahkan bercanda bahwa siapapun pasti akan setuju kalau sofa itu lebih nyaman. Hingga akhirnya si gadis rambut merah pun menyerah. Dengan wajah yang memerah, dia bilang akan duduk di pangkuan pahlawan kita, dan sang pahlawan menyetujuinya sambil tersenyum. Namun, sang protagonis terkejut dan terdiam saat menyadari apa yang baru saja dikatakan gadis itu. Tanpa pikir panjang, si rambut merah langsung menghampiri dan duduk di pangkuan sang satria berbaju besi itu. Sang pemuda menjadi sangat gugup dan bertanya apa yang sedang dia lakukan sekarang. Gadis itu pun ikut merasa gugup dan berkata bahwa dia tadi hanya bercanda dan itu pasti akan terasa tidak nyaman. Di saat itu, kakak perempuannya berdiri dan meninggalkan ruangan, membiarkan mereka berdua saja. Dari kejauhan, Livia bergumam bahwa si rambut merah sangat beruntung. Sementara gadis muda itu menjawab bahwa dia tidak senang dengan situasi ini. Sang kakak tersenyum dan berkata bahwa dia tidak bertanya apakah adiknya senang atau tidak, yang membuat si adik sangat kesal. Kemudian, gadis muda di pangkuannya bertanya mengapa dia masih memakai baju besi dan menyuruhnya untuk rileks. Pahlawan kita memikirkan kemungkinan
kemungkinan itu, namun sebuah masalah muncul di benaknya saat itu juga. Dia teringat saat bertemu Levia di menara, dan menunjukkan wajahnya sekarang pasti akan terasa sangat canggung. Dengan tatapan fokus, dia memutuskan harus segera mengganti topik pembicaraan secepat mungkin. Sang pemuda mengangkat tangan logamnya, siap untuk segera menjalankan rencana barunya. Untuk mengalihkan pembicaraan, pria itu hanya meletakkan tangannya di atas kepala sang gadis dan mengelusnya. Dengan wajah yang memerah padam, si gadis muda berteriak agar pahlawan kita tidak memperlakukannya seperti anak kecil. Kemudian, pahlawan kita menyuruhnya untuk pindah ke sofa karena jika tidak, bagian belakangnya akan segera terasa sakit. Sang kakak kembali dan bertanya mengapa tidak, sementara si rambut merah terus menolak ide tersebut. Mendengar ini, sang pahlawan berkomentar bahwa sangat luar biasa sang duk mempercayai mereka untuk memperlihatkan rumah baru ini padanya. Dia berkata bahwa biasanya seorang pria yang akan melakukannya, mengingat masa lalunya sama sekali tidak jelas bagi mereka. Gadis muda itu kemudian berkata bahwa ayahnya sangat berhati-hati dan telah menilainya sebagai seseorang yang layak dipercaya. Mendengar itu, sang pemuda kembali mengelus kepala si rambut merah, sambil berkata bahwa sang duk tidak banyak bicara padanya untuk mencapai kesimpulan itu. Bangsawan itu pasti telah bertemu banyak orang, dan si gadis muda pun merasa kesal. Karen berkata tidak mungkin tidak mempercayainya karena pria itu telah menggunakan eliksir langka untuk menyelamatkan mereka. Dengar itu, sang kakak mengajaknya makan malam, namun dia langsung menolak ajakan tersebut. Levia tersenyum dan berkata bahwa dia benar-benar tampak memiliki kehidupan yang sangat sibuk dan penuh dengan hal-hal yang harus dikerjakan. Si rambut merah kemudian memintanya untuk memberitahu saat dia akan meninggalkan kota, namun sang pemuda menolak permintaan itu. Dia terkejut dan bertanya mengapa, namun pahlawan kita berpikir bahwa bertemu Sanduk lagi adalah hal yang menakutkan baginya. Dengan tanggapan negatif tersebut, kedua gadis itu sedikit terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Levia kemudian memberitahu adiknya bahwa tidak ada yang bisa dilakukan atas keputusannya. Karen kemudian memintanya untuk tinggal di kota untuk sementara waktu, dan sang pahlawan mengonfirmasi bahwa dia akan melakukannya. Dia berpikir bahwa selain itu, masih ada dua orang lain yang mencarinya di seluruh penjuru kota. Sang pemuda teringat bahwa mereka juga berasal dari keluarga penting, dan gadis muda itu menatapnya tajam. Sang kakak kemudian membuat gerakan aneh, dan si rambut merah menatapnya dengan wajah cemberut. Gadis di pangkuannya benar-benar bingung dan tidak mengerti apapun yang sedang terjadi. Sang satria bertanya apa itu tadi, dan si kakak berkata itu sama sekali bukan apa-apa. Karen kemudian mengadukan kakaknya, mengatakan bahwa dia ingin pahlawan kita mengangkat pelindung wajah baju besinya. Pahlawan kita hanya menghela napas, tidak benar-benar memahami alasan dari semua keributan itu. Merasa malu, Levia berkata dia sangat lancang, dan adegan menunjukkan bahwa si rambut merah dihukum kemudian. Kedua kakak beradik itu mulai bertengkar, dan sang kakak menyuruh yang lain untuk turun dari pangkuan sang satria. Kemudian, gadis berambut panjang itu tiba-tiba memegang tangan logam protagonis kita. Merasa kesal, si rambut merah menuduh kakaknya cemburu dan menyuruhnya untuk mengakuinya saja. Levia menjadi malu, dan sang pemuda berpikir bahwa dia sepertinya tidak benar-benar cemburu. Akhirnya, pahlawan berbaju besi itu memberitahu sang kakak bahwa dia tidak seharusnya melakukan hal itu. Kedua gadis itu benar-benar terkejut dengan tanggapan protagonis berbaju besi kita tersebut. Dengan itu, si rambut merah bertanya mengapa dia menolak kakaknya tapi tidak menolak dirinya. Dia menjelaskan bahwa Levia cantik dan berpangkat tinggi, jadi dia mungkin sudah memiliki pasangan. Sang kakak kemudian mengonfirmasi bahwa dia memang menerima banyak lamaran pernikahan. Namun dengan senyum di wajahnya, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya dia masih benar-benar lajang. Pemuda berbaju besi itu sangat terkejut dengan pengungkapan tersebut, sementara si rambut merah tetap berada di pangkuannya. Dia berkata bahwa para pria jatuh hati padanya tapi menjadi malu dan tidak pernah menatapnya lagi. Gadis muda itu menjelaskan bahwa kakaknya merindukan kasih sayang, tetapi semua orang akhirnya menjauh karena rasa takut. Levia merasa malu dan memintanya untuk berhenti, tetapi dia berkata adiknya tidak bisa bicara apa-apa selagi berada di pangkuan pahlawan kita. Kemudian, si rambut merah menyuruh sang satria untuk menepuk sofa sedikit dan dia bertanya dengan bingung mengapa. Dia terus mendesak agar pahlawan kita melakukan apa yang dia katakan dan sang pemuda pun patuh tanpa mengerti tujuannya. Segera setelah dia menepuk sofa, sang kakak tiba-tiba muncul dan duduk tepat di sampingnya. Si rambut merah tetap duduk di pangkuannya dengan wajah yang sangat sombong. Dia bertanya apakah pahlawan kita melihat itu, namun sang pemuda masih memproses apa yang baru saja terjadi. Dengan itu, sang kakak hanya memberikan kedipan mata yang menggoda kepada protagonis kita. Selanjutnya, dia hanya memegang tangan logamnya lagi, membuatnya sangat terkejut. Dengan mereka berdua yang mengelilinginya, dia berpikir bahwa dia tidak pernah melihat orang menyatakan perasaan secara terbuka seperti ini sebelumnya. Kemudian, di luar, sang pahlawan berterima kasih kepada mereka berdua atas bantuan yang mereka berikan padanya hari itu. Gadis yang lebih tua tersenyum dan berterima kasih kepada pemuda itu atas waktu berharga yang dia habiskan bersama mereka. Kemudian dia mengungkapkan bahwa hadiah terakhir, segel keluarga, akan memakan waktu 3 hari untuk sampai. Levia memberitahu bahwa mereka akan datang secara langsung dan mendiskusikan detail properti tersebut dengannya. Kedua gadis itu bersiap untuk masuk ke dalam kereta dan akhirnya pulang ke rumah. Karen mengucapkan selamat tinggal dengan senyum dan memintanya untuk menjaga diri hingga pertemuan berikutnya. Sang satria menyuruhnya untuk segera pergi karena orang tuanya pasti khawatir dia pulang terlambat. Dengan
Dengan itu, sang kakak menarik adiknya yang tidak mau pergi ke dalam kereta. Pintu kendaraan tertutup dan keduanya akhirnya memulai perjalanan panjang mereka kembali. Protagonis kita hanya memperhatikan kereta itu perlahan menjauh dari rumah barunya. Dengan lambaian tangan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada kedua wanita muda yang telah membantunya hari itu. Sendirian, sang pemuda berpikir bahwa dia akhirnya bisa melepas baju besi berat itu. Dia merasa jauh lebih baik saat kereta menghilang dari pandangan di cakrawala kota. Di dalam kereta, sang kakak berkomentar bahwa waktu berlalu begitu cepat hingga dia tidak menyadarinya. Mendengar itu, Karen setuju dan berkata bahwa sejujurnya, dia ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Si rambut panjang juga menginginkannya, dan si rambut merah menggodanya dengan mengatakan bahwa dia beruntung karena mendapat pujian. Levia setuju sambil tersenyum dan ingat bahwa pemuda itu juga memanggil adiknya dengan nama depan. Gadis berambut pendek itu menjadi sombong dan mengonfirmasi bahwa sang pemuda memang memanggilnya begitu. Mendengar ini, dia bertanya-tanya bagaimana pahlawan kita bisa begitu tenang dan menuduh kakaknya ingin melihat wajahnya. Sang kakak kemudian teringat bagaimana ksatria itu menyelamatkan nyawa adik tercintanya. Dia juga memikirkan kemungkinan bahwa dia adalah pria yang sama yang dia temui di Menara Jam. Levia menghela napas dan berkata dia benar-benar ingin melihat wajah pemuda itu. Karen kemudian menawarkan diri untuk menggambar wajahnya untuk kakaknya saat mereka tiba di rumah, namun sang kakak tertawa dan menunjukkan gambar kekanak-kanakan sambil berkata bahwa gaya gambarnya sangat unik. Si rambut merah menjadi sangat marah dan berteriak bahwa kakaknya sebenarnya menggambar jauh lebih buruk darinya. Tiba-tiba, Levia menatap sebuah lukisan di dinding yang menunjukkan sosok seorang satria dari kejauhan. Sang adik bertanya apa yang sedang ditatap kakaknya dengan begitu serius, dan dia melihat lukisan yang sama tentang pahlawan kita. Adegan menunjukkan kilas balik sang pemuda melepas helmnya di depan sang kakak. Levia benar-benar terpesona saat melihat wajah asli penyelamat misterius itu. Karen kemudian memanggil kakaknya, menariknya keluar dari lamunannya tentang apa yang telah terjadi. Si rambut merah bertanya lagi apa yang terjadi dan mengapa kakaknya tiba-tiba menjadi sangat diam. Dalam pikirannya, sang pemuda muncul dengan sedikit berkeringat dan tampak canggung dengan seluruh situasi tersebut. Gadis berambut panjang itu hanya memberikan senyum puas saat mengingat wajah sang satria. Dia berpikir bahwa pria itu menggodanya hingga detik terakhir yang mereka habiskan bersama di sana. Dengan itu, sang adik menyadari bahwa dia memang pria yang ditemui kakaknya di menara. Levia mengonfirmasi bahwa ya, dan tidak ada keraguan bahwa itu adalah pemuda yang sama seperti sebelumnya. Kemudian dia bertanya apakah pertemuan itu sebuah kebetulan, karena tidak ada yang tahu dia menyukai pemandangan itu. Namun jika dia sudah tahu, masuk akal baginya untuk muncul di sana pada hari yang sangat sibuk. Dengan begitu, dia bisa memeriksa kaki Karen yang sudah sembuh saat Levia pergi menjemputnya di menara. Keduanya bertanya-tanya apakah dia sedang memikirkan mereka, dan sang kakak berkata itu satu-satunya penjelasan. Sambil tersenyum, dia menyimpulkan bahwa pahlawan kita adalah orang yang sangat baik yang benar-benar peduli. Dia ingat pemuda itu menggunakan eliksir mahal dan pasti telah dihukum oleh atasannya. Namun dia bilang dia tidak menyesal dan ingin Karen menikmati kebebasan barunya. Dia memilih kata-kata untuk menghilangkan rasa bersalah dari hati Karen dan berkata bahwa dia tidak berutang budi. Itu adalah tanda dari seseorang yang benar-benar kuat dan dia tetap tinggal di menara untuk mengawasi orang-orang jahat. Jika itu semua disengaja, dia bertanya-tanya seberapa besar usaha yang telah dia lakukan tanpa ada yang menyadarinya. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak kemungkinan yang muncul dan wajahnya menjadi sangat memerah. Sendirian dan dalam keheningan, pahlawan kita melakukan segalanya tanpa menarik perhatian dan Levia memikirkan seperti apa sosoknya. Sang kakak menyimpulkan bahwa dia benar-benar luar biasa dan menjadi sangat termenung di dalam kereta. Dia berkata bahwa dia tidak bisa menunggu 3 hari karena ada banyak hal yang ingin dia katakan pada pahlawan kita. Sang adik kemudian menyadari bahwa kakaknya memiliki tatapan bermimpi di wajahnya dan benar-benar jatuh cinta. Levia berpikir bahwa sang pemuda sangat peduli pada Karen, dan hal itu justru membuatnya ingin lebih dekat dengannya. Dia memantapkan hatinya dan berkata bahwa dia akan semakin dekat dengan satria berbaju besi misterius itu. Karen menjadi gugup dan hanya bergumam, saat dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan kakaknya. Si rambut merah kemudian bertanya-tanya apa yang akan dikatakan ayah mereka jika dia tahu apa yang sedang dirasakannya. Bagi ayahnya, satria itu adalah seseorang yang benar-benar berada di luar jangkauannya dan tidak tersentuh. Sang kakak bertanya-tanya bagaimana reaksi sang duk dan merasa sedikit khawatir dengan situasinya. Adegan menunjukkan ayah mereka terbatuk-batuk di sebuah ruangan dan bertanya-tanya apakah mereka baik-baik saja. Sementara itu, di akhir, sang pemilik penginapan merasa sedih karena dia tidak akan sering melihat wajah sang pemuda di sekitarnya lagi. Dia berkata pemuda itu tidak kembali tadi malam dan dia sudah memiliki firasat tentang hal itu. Protagonis kita kemudian muncul di kedai sedang menyantap hidangan yang sangat berair dan lezat. Dia meyakinkannya bahwa meskipun dia tidak tinggal di sana lagi, dia akan tetap kembali untuk makan di tempat itu. Pemilik penginapan bertanya apakah dia sangat menyukai makanannya dan sang pahlawan mengonfirmasi bahwa itu enak. Dengan itu, pria itu merasa senang dan berkata dia akan selalu menunggu pemuda itu muncul. Karena penasaran, si pemilik penginapan bertanya di mana dia berencana untuk tinggal dan menawarkan bantuan untuk mencarikan tempat. Namun sang pemuda mengungkapkan bahwa dia diberi sebuah rumah dan dia berencana untuk tinggal di sana untuk waktu yang lama. Pemilik bar itu benar-benar terkejut dengan berita tersebut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Sang pahlawan kemudian menjelaskan bahwa dia mencoba menolak, namun Sandu bersikeras dan memberinya rumah itu. Pria itu berkata pahlawan kita pasti bercanda karena hal itu adalah sesuatu yang mustahil. Sambil tersenyum, sang pemuda berkata mereka mencarinya kemana-mana hanya untuk berterima kasih padanya. Pemilik penginapan kemudian berkata bahwa sang duk memberikan sebuah villa adalah hal yang besar dan dia sangat beruntung. Protagonis
Gadis kita setuju dan berkata rumah barunya memang sangat besar dan luas. Dan dengan itu, babak baru dalam kehidupan pahlawan kita dimulai di kota yang sibuk itu. Pemilik berkata bukan itu maksudnya dan sang pemuda tahu betul apa yang dia bicarakan. Dia menjelaskan bahwa jumlah villa yang dimiliki para bangsawan pada dasarnya adalah simbol kekuasaan mereka. Ini berarti Sang Duk merasa lebih menguntungkan untuk memiliki hubungan langsung dengannya daripada mempertahankan simbol tersebut. Pahlawan kita terdiam, hanya memproses informasi yang baru saja dia terima dari pria itu. Dengan itu, sang pemilik penginapan menatapnya dengan serius dan bertanya siapa sebenarnya dia sampai bisa menyebabkan semua ini. Sang pemuda berkata dia hanya pria biasa, namun pria itu langsung membantahnya dan tidak percaya sepatah kata pun. Mengalihkan pembicaraan, sang pemuda menyerahkan sekantong uang dan berterima kasih atas semua bantuan yang diterimanya. Pemilik kedai mengambil kantong itu dan bertanya apa isinya, karena sepertinya ada banyak uang di dalamnya. Kai mengonfirmasi bahwa itu adalah uang dan berkata pria itu telah menyembunyikannya dan membantunya dengan nasihat-nasihatnya. Pria itu menjadi takut dan menolak, mengatakan dia tidak ingin uang karena, sejujurnya, itu membuatnya takut. Sang pemuda berkata tidak ada yang menakutkan tentang hal itu. Namun pria itu membalas bahwa orang-orang menakutkanlah yang berkata seperti itu. Kemudian, pemilik berkata bahwa jika dia mengatakan uang itu berasal dari pria yang menakutkan, situasinya tidak menjadi lebih baik. Dia berkata dia pelit secara alami, tetapi merasa tidak enak karena melibatkannya dalam sesuatu yang sangat gila dan berbahaya. Pria dari bar itu menjelaskan bahwa dia merujuk pada perbuatannya menyembunyikan pahlawan kita dari Sang Duk dan dia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Sejujurnya, dia mengaku bahwa dia terus mengeluarkan keringat dingin sepanjang waktu, takut ketahuan. Pahlawan kita kemudian berkata dengan ekspresi lelah bahwa dia bisa membayangkan semua tekanan yang dirasakannya. Namun pria itu berkata meskipun begitu, dia ingin menjamu tamunya dengan baik dan sang pemuda berterima kasih padanya untuk semuanya. Pemilik penginapan menyombongkan diri bahwa dia cukup keren, tetapi menjadi malu saat sang pemuda setuju dengannya. Dengan berakhirnya percakapan tersebut, sang protagonis mulai mengenakan helmnya untuk meninggalkan tempat itu. Pria itu kemudian mengucapkan selamat tinggal dengan senyum dan meminta sang pemuda untuk kembali berkunjung lebih sering. Sekarang dalam baju besi lengkapnya, sang satria melambai dan meyakinkannya bahwa dia pasti akan kembali suatu hari nanti. Bel di pintu berbunyi dan pemilik penginapan ditinggalkan sendirian memegang kantong koin berat yang diterimanya. Dia menatap kantong itu dan memikirkan semua yang terjadi saat pemuda itu menginap di sana. Kemudian pria itu membuka kantong tersebut dan benar-benar buta oleh kilauan koin emas yang tak terhitung jumlahnya. Dia terkejut dan tidak percaya dengan jumlah uang yang baru saja diterimanya. Sambil duduk di lantai, dia bertanya-tanya bagaimana seorang pria biasa bisa memberikan begitu banyak uang dengan begitu mudah. Adegan kemudian membawa kita ke salah satu dari 3 kekuatan besar di kota Aldea saat itu. Di dalam gereja suci, sebuah suara memanggil seseorang untuk menarik perhatian mereka di tempat suci tersebut. Gadis berambut putih itu mengeluh dan meminta mereka untuk tidak menyentuh wajahnya seperti itu lagi. Kemudian kita melihat wanita muda lainnya memegangnya dan berkata bahwa seperti inilah rupa adiknya sekarang. Memperkenalkan Mari, kakak Nina, yang bertanya menurut orang lain siapa dirinya. Sang kakak bertanya sudah berapa kali mereka melakukan ini, dan Nina menjawab bahwa ini yang ke-7 kalinya. Mari kemudian menuduhnya melakukan itu dengan sengaja, namun si wanita muda langsung menyangkal segalanya. Nina mengeluh tentang bahasa kakaknya yang kasar, yang kemudian duduk di bangku untuk bersantai sejenak. Dia juga meminta Mari untuk tidak menyilangkan kaki, karena itu merusak penampilannya yang cantik. Sang kakak membela diri, mengatakan itu tidak masalah karena tidak ada orang luar keluarga yang melihat. Namun dengan tatapan serius, dia berkata dia memiliki kemampuan untuk bertindak dengan benar saat dibutuhkan. Dengan ekspresi suci, wanita muda itu meyakinkan mereka bahwa dia selalu bisa berpura-pura menjadi orang yang sopan. Dia kemudian bertanya, lihat, dan yang lain memintanya untuk tidak menatapnya seperti itu lagi. Sang kakak menggodanya, mengatakan bahwa adiknya menjadi lebih serius sejak mendapatkan penglihatannya kembali. Dia berkata tidak salah untuk sesekali bersantai, namun yang lain menuduhnya melakukan itu setiap hari. Keduanya pun mulai berdebat saat kita melihat meja yang penuh dengan makanan di dekatnya. Pada saat itu, Mari berpikir dalam hati bahwa sejak adiknya mendapatkan penglihatannya kembali, segalanya telah berubah. Dia menjadi lebih ceria dari siapapun dan menikmati setiap hari dengan kebahagiaan besar. Sang kakak merenung bahwa mereka belum pernah melihatnya seperti ini sebelum semua itu terjadi. Mendengar ini, wanita muda berambut putih itu berkomentar bahwa pria berbaju hitam itu melakukan hal-hal yang paling keren. Kakaknya setuju, mengatakan dia menyelamatkannya sendirian dan menggunakan eliksir universal secara gratis. Nina mengonfirmasi bahwa ya, dan dia sebenarnya menyelamatkan 3 orang sekaligus hari itu. Keduanya pun setuju bahwa pencapaian ksatria misterius itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan wajah memerah, dia berkata bahwa wajah dan hatinya sangat indah dan dia adalah tipenya. Kakaknya bertanya apakah itu berarti dia juga tipenya. Namun si wanita muda langsung menyangkalnya saat itu juga. Sang kakak berkata mereka akan lihat nanti, dan di usianya sekarang, dia tidak seharusnya mengincar seseorang seperti itu. Dia menjelaskan bahwa jika dia bisa memberikan eliksir secara gratis, dia pasti bagian dari Vertar. Mendengar itu, sang kakak memperingatkan bahwa dia pasti memiliki ratusan saingan di luar sana, di kota. Namun si wanita muda menjadi bersemangat dan berkata justru karena usianya itulah dia memiliki kesempatan. Gadis berambut putih itu menunjukkan ekspresi bertekad dan wajah yang sangat
malu. Sementara itu, sang kakak hanya tersenyum, menganggap reaksi adiknya sangat lucu dan menggemaskan. Tiba-tiba, seorang biarawati lain muncul dan meminta mereka berdua untuk menjalankan tugas mereka saat itu juga. Sang kakak kemudian setuju dengan senyum dan berkata mereka sedang dalam perjalanan untuk mengurus segalanya. Dia kemudian menoleh ke adiknya dan bertanya apakah mereka harus pergi menjalankan tugas harian bersama-sama. Nina menjawab dengan tatapan yang sangat tenang, wajahnya benar-benar merah karena malu. Dengan mata berbinar, dia kemudian memanggil biarawati yang telah menggodanya tentang pemuda misterius itu. Dan begitulah para saudari-dari. Pihak Bibi berjalan bersama menyusuri lorong, mengabdikan diri pada pelayanan mereka di gereja. Kedua wanita muda itu tersenyum tenang saat mereka melanjutkan tugas harian mereka di lokasi tersebut. Mereka pun sangat menantikan hari di mana mereka bisa bertemu kembali dengan pahlawan berbaju hitam itu. Cerita melompat maju 3 hari dan kita melihat Mari duduk di bangku dengan wajah lelah. Tiba-tiba, seorang gadis berambut merah muncul dan menuduhnya bermalas-malasan dari pekerjaan sekali lagi. Biarawati itu terkejut oleh suara tersebut dan berkata bahwa itu Levia, dan dia tidak sedang bermalas-malasan melainkan sedang beristirahat. Mari berkomentar bahwa sudah lama dia tidak melihatnya, dan si rambut merah mengingatkannya bahwa dia seharusnya tidak berada di taman. Levia meminta maaf karena telah memarahinya dan meminta temannya untuk duduk sebentar untuk mengobrol dengannya. Keduanya kemudian berjalan menuju bangku sehingga mereka bisa berbicara sedikit lebih pribadi. Dengan itu, kedua wanita muda itu duduk di bangku dan mulai bertukar kabar dengan tenang. Mari kemudian bertanya dengan penasaran apakah adik perempuan temannya, Karen, tidak ikut bersamanya hari ini. Si rambut merah menjelaskan bahwa dia sedang berbicara dengan Nina di luar dan biarawati itu memahami situasinya. Levia berkata bahwa jika mereka ada di sana, itu karena keluarga Du berhasil berterima kasih kepada pahlawan berbaju hitam. Mendengar ini, biarawati itu mengungkapkan bahwa adiknya ingin bertemu dengannya setiap hari karena dia sangat menyukai pemuda misterius itu. Si rambut merah tertawa dan berkata bahwa Karen tidak ada bedanya dan dia menemukan seseorang untuk digantungi selain dirinya. Mari berkomentar bahwa si rambut merah muda itu dulunya selalu menempel pada Levia dan sekarang hidup di pangkuan sang pahlawan. Temannya berkata bahwa bahkan dalam rasa sakit, adiknya tetap tinggal di sana sepanjang waktu dan sang biarawati terkejut dengan cerita itu. Wanita muda berambut merah itu kemudian memberikan senyum yang sangat puas saat dia mengingat adegan lucu tersebut. Mari menyimpulkan bahwa pahlawan berbaju hitam ini benar-benar memiliki sesuatu yang menarik orang-orang kepadanya. Levia setuju dan berkata dia adalah orang paling luar biasa yang pernah dia temui seumur hidupnya. Sang biarawati berkata itu adalah pernyataan yang kuat dan temannya meyakinkannya bahwa dia akan mengerti saat bertemu dengannya nanti. Karena penasaran, gadis berambut putih itu bertanya apakah mereka memberi pemuda itu hadiah yang besar. Sang kakak kemudian mendesak dan meminta temannya untuk menceritakan apa yang terjadi. Sebagai referensi, si rambut merah menjelaskan bahwa keluarganya belum memutuskan bagaimana cara berterima kasih padanya dan itulah mengapa dia ingin tahu. Dia kemudian mengancam akan memberitahu kebenaran tentang Mari jika temannya membocorkan informasi itu kepada siapapun. Dengan rahasia yang terjamin, wanita muda itu mulai membisikkan hadiah yang mereka berikan kepada sang satria. Dia mengungkapkan bahwa mereka memberinya sebuah villa utuh dan juga hadiah uang tunai yang besar. Dan akhirnya, temannya berkata bahwa mereka juga memberinya segel keluarga sebagai tanda terima kasih. Mari terkejut dan bertanya apakah hadiahnya hanya apa yang baru saja diceritakan temannya. Dia berargumen bahwa pahlawan itu menyelamatkan nyawa Karen dengan eliksir universal dan ini saja tidak cukup. Merasa malu, Levia berkata dia merasakan hal yang sama tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Namun, sang biarawati meragukan temannya dan menyatakan bahwa pasti ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Si rambut merah kemudian menjelaskan bahwa sang pahlawan tidak hanya tidak meminta hadiah, tetapi juga tidak menerima apa yang mereka tawarkan. Wanita muda berambut putih itu berkata itu berlebihan dan orang seperti itu tidak ada di dunia ini. Menghadapi ketidakpercayaan temannya, wanita muda berambut merah itu hanya menatapnya dengan ekspresi serius. Si rambut merah kemudian mengulangi bahwa dia adalah orang paling luar biasa yang pernah dia temui seumur hidupnya. Dia mengungkapkan bahwa ayahnya mengatakan hal yang sama dan bahwa sang ayah tidak bisa membandingkan dirinya dengan ksatria misterius itu. Dengan itu, temannya berkata bahwa ayahnya sedang memikirkan langkah antisipasi untuk pertemuan mereka berikutnya. Biarawati itu menyadari bahwa jika sang Duk tidak mempersiapkan diri, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan pemuda itu. Si rambut merah berkata bahwa setiap kali mereka membicarakan sang pahlawan, ayahnya berhenti tersenyum dan ada sesuatu tentang pahlawan itu yang memengaruhinya. Wanita muda berambut putih itu menyimpulkan bahwa jika dia bisa membuat sang Duk merasa seperti itu, dia adalah monster. Sambil tersenyum sedih, Mari berkata bahwa mereka berdua memiliki saudara perempuan yang diselamatkan oleh seseorang yang luar biasa. Temannya setuju dan berkata bahwa hanya seseorang seperti dia yang melampaui bangsawanlah yang bisa menyelamatkan mereka. Kemudian sang biarawati bertanya kepada temannya apakah dia pikir pahlawan berbaju hitam itu benar-benar berasal dari Vertar. Si rambut merah menjawab bahwa dia mendapat perintah dari ayahnya untuk tidak pernah melakukan apapun yang akan menjadikannya musuh. Wanita muda berambut putih itu mengerti bahwa jika dia berasal dari Vertar, itu akan mempersulit hadiah mereka. Dia berargumen bahwa pahlawan itu memiliki kekuatan lebih dan bahkan, tanpa mengetahui bagaimana organisasi itu bekerja, ia mendapatkan segalanya. Namun, temannya mengungkapkan bahwa saat mereka berbicara, ia tampak lebih bahagia dengan uang tersebut daripada dengan segilnya. Sang biarawati terkejut dengan wahyu itu dan mengatakan bahwa semua itu tidak
tidak masuk akal baginya. Narasi menjelaskan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa didapatkan hanya dengan bekerja keras. Namun, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, Anda tidak bisa mendapatkan segel keluarga bangsawan begitu saja. Mari kemudian berpikir jika pria itu berasal dari Vertar dan mendapat dukungan kaisar, tidak aneh baginya untuk menginginkan uang. Si rambut merah, bagaimanapun, percaya ia bahagia karena uang itu akan membantunya menolong lebih banyak orang. Mendengar penjelasan temannya, wanita muda berambut putih itu kembali terkejut sepenuhnya. Livia merenung bahwa seseorang dengan masalah keuangan tidak akan mampu memberi senjata dan baju zirahnya. Kemudian si rambut merah mengganti topik dan berkata dia yakin pahlawan berbaju hitam itu adalah tipe pria idaman temannya. Sang biarawati menjadi malu dan bertanya dari mana dia mendapat ide itu, apalagi Nina juga mengatakan hal yang sama. Dengan senyum di wajahnya, temannya berkomentar bahwa adik perempuannya sangat cerdas dan penuh perhatian. Mari membalas bahwa temannya tidak punya hak untuk bicara karena dia juga memancarkan aura yang sama dengannya. Sambil tersenyum, dia mengancam akan memberitahu sang pahlawan hitam bahwa Livia sangat menyukainya. Di tempat lain, Nina mengatakan dia akhirnya akan bertemu dengannya dan mereka panik karena tidak bisa menemukannya. Karen setuju dan mengatakan meskipun dengan baju zirah yang mencolok, mereka tidak melihatnya dimanapun. Dengan itu, wanita muda berambut putih itu mengungkapkan bahwa dia mengira pahlawan itu mendapat masalah karena ramuan elisir. Si rambut merah menyangkalnya dan mengatakan dia pasti akan memarahinya karena merasa bersalah. Dia ingat pria itu menyuruhnya menggunakan kebebasannya untuk melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan dan menikmati hidup. Tersentuh oleh cerita itu, sang biarawati berterima kasih pada temannya dan mengatakan sangat menyenangkan mengetahui semua itu. Si rambut merah mengatakan pria itu tidak menyesal bahkan jika dia dimarahi dan dia tampak kesal karenanya. Dia juga berpikir mungkin pria itu tahu organisasi tidak akan membiarkannya pergi karena dia memiliki begitu banyak prestasi. Nina kemudian setuju dengan temannya dan mengatakan sikap itu sangat mencerminkan dirinya. Keduanya kemudian duduk di bangku untuk berbincang lebih banyak tentang sang pahlawan. Sambil tertawa, si rambut merah berkomentar bahwa dia tampak seperti tipe orang yang tidak pernah menyerah ketika dia yakin dia benar. Sang biarawati bertanya berapa lama dia akan tinggal dan yang lain mengatakan dia punya urusan di sana. Wanita muda berambut merah itu juga berkomentar bahwa dia tampak sangat sibuk sejak menolak undangan makan malam. Mereka kemudian berspekulasi bahwa dia mungkin sedang membantu orang atau berpatroli di kota pada malam hari. Dengan wajah memerah, Nina menghela napas dan mengatakan prajurit misterius itu sangat keren dan luar biasa. Melihat temannya yang sedang jatuh cinta, Karen mengatakan dia akan memberitahu sesuatu yang keren karena temannya sangat menyukainya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa pria itu biasanya makan siang di penginapan bernama Aldi dan menyukai makanan sederhana. Wanita muda berambut putih itu mengulangi informasi tersebut pada dirinya sendiri sambil memikirkan waktu makan siang di Aldi. Tiba-tiba, sang biarawati berdiri dan temannya bertanya apakah dia berencana pergi ke sana sekarang. Dengan malu, Nina mengatakan tentu saja tidak karena mereka bahkan belum berterima kasih dengan benar atas segalanya. Wanita muda itu tetap merasa malu sementara si rambut merah menatapnya dengan bingung. Karen kemudian bertanya dengan wajah serius apakah temannya tidak akan meninggalkannya dalam misi ini. Adegan kemudian membawa kita pada pahlawan kita yang berjalan dengan tenang menyusuri jalanan kota. Dengan itu, dia tiba di bar dan membuka pintu untuk memasuki tempat tersebut. Di dalam, Nina bertanya kepada pemilik bar jam berapa pria itu biasanya muncul. Pemilik bar terlihat canggung dan sang pahlawan tepat di belakang mereka bingung dengan situasi tersebut. Sang biarawati bersikeras dan meminta pria itu mengungkapkan informasinya karena dia benar-benar perlu tahu. Terkejut, pemilik penginapan menjawab bahwa dia biasanya datang sekitar jam yang sama. Pahlawan kita menyadari pemilik penginapan sedang diinterogasi dan hanya ingin makan dengan tenang. Sang biarawati kemudian bertanya di mana biasanya pria itu duduk dan pemilik bar terlihat tidak nyaman. Dengan ekspresi serius, wanita muda itu bersikeras agar dia mengungkapkan semua informasinya sekaligus. Ketakutan, pria itu menunjuk ke tempat tertentu dan mengatakan disitulah dia duduk. Kemudian gadis berambut putih itu bertanya apa yang biasanya dia pesan dan melihat menu. Pemilik penginapan menjelaskan tidak ada menu tetap dan pemuda itu memesan apapun yang dia inginkan saat itu. Penasaran, dia bertanya apa yang dia makan terakhir kali dia berada di sana. Dengan itu, pria itu menunjuk ke satu item di menu dan sang biarawati mengatakan dia akan memesan hidangan yang sama. Pemiliknya berteriak dengan nada sangat tinggi dan sang prajurit terkejut dengan nada yang dia keluarkan. Pria muda itu berpikir yang lain tampak baik tetapi lebih baik menjauh dari mereka hari ini. Namun, dia memutuskan tidak adil untuk berpura-pura tidak melihat mereka karena pria itu banyak membantunya sebelumnya. Jadi, sang prajurit memutuskan untuk masuk, berpikir segalanya mungkin tenang dengan adanya pelanggan lain. Mengintip melalui celah, dia memastikan pemilik penginapan memang sedang dalam kesulitan besar. Pria dari bar itu meminta waktu sejenak kepada kedua wanita muda tersebut sementara dia mencoba memikirkan sesuatu untuk dikatakan. Pahlawan kita kemudian berpikir agar temannya bersabar karena dia datang untuk membantunya. Wanita muda berambut merah itu menyadari kedatangannya dan berpikir bahwa dia juga harus memaksakan diri untuk masuk ke tempat itu. Dia berpura-pura. Dia tidak melihat apapun agar tidak terseret ke tengah kekacauan itu. Dengan itu, sang prajurit diam-diam menjauh mencoba mencari tempat untuk bersantai. Tiba-tiba, dia merasa kesal dan bertanya-tanya mengapa percakapan berhenti pada saat itu juga. Si rambut merah kemudian menyuruh temannya untuk tetap tenang dan wanita muda berambut putih itu setuju. Melihat langkah kaki mendekat, pria muda
itu, bertanya-tanya mengapa mereka datang ke arahnya. Pahlawan kita kemudian berbalik ke arah meja kasir dan berkata dia datang untuk membantu pemilik bar. Sambil tersenyum, pria itu berterima kasih dan berjanji akan membalasnya dengan makanan yang sangat enak nanti. Dia bertanya pada sang biarawati apa yang akan dia pesan. Sang prajurit bingung dengan pemandangan itu saat pemilik penginapan berlari ke latar belakang. Dengan senyum lembut, wanita muda itu menghadapi protagonis kita, yang terdiam karenanya. Adegan kemudian berfokus pada detail kecil pakaian gadis itu, sebuah salib emas. Selanjutnya, kita melihat liontin berbentuk bintang yang dia kenakan di lehernya yang halus. Dengan tatapan manis dan wajah memerah, dia bertanya apakah prajurit misterius itu mengingatnya. Dia kemudian mengenalinya sebagai Nina, dan mengatakan dia senang melihat dia tampak baik-baik saja. Dengan wajah memerah, dia mengatakan dia juga sangat senang melihatnya dalam keadaan sehat. Bersembunyi, pemilik bar meminta pahlawan itu untuk bersikap santai karena dia adalah orang yang memintanya merahasiakan. Pria itu kemudian meminta maaf dengan sangat menyesal karena dia benar-benar melewati batas. Putus asa, pemilik penginapan menyuruhnya untuk tidak khawatir dan berterima kasih atas kesabarannya yang luar biasa. Sang prajurit berkomentar bahwa dia tampak berbeda dan bahwa dari belakang, dia tidak mengenalinya dengan pakaian itu. Sambil tersenyum, wanita muda berambut putih itu bertanya apakah pakaian barunya cocok untuknya. Dia kemudian menjawab itu akan lebih cocok lagi saat dia sedikit lebih dewasa. Dia berterima kasih padanya dan dia menyadari salib itu, lalu mengatakan dia tidak tahu gadis itu berasal dari gereja suci. Sambil tersenyum, wanita muda itu senang dan di latar belakang, kakak perempuannya mengawasi pemandangan itu. Mari, bagaimanapun, melihat situasi itu dengan ekspresi yang sangat tidak senang di wajahnya. Kakak perempuan itu tampaknya tidak suka interaksi antara keduanya di bar sama sekali. Menyadari suasana hati tersebut, pria muda itu mengganti topik dan bertanya bagaimana penglihatan gadis itu. Dengan penuh semangat, dia menjawab bahwa penglihatannya sempurna dan itu semua berkat bantuannya. Untuk memujinya, dia mengangkat dua jari dan wanita muda itu dengan tepat mengatakan itu adalah jari telunjuk dan jari tengah. Selanjutnya, sang prajurit mengangkat seluruh tangannya dan dia menjawab bahwa itu adalah 5 jari. Merasa lega di dalam hati, pahlawan kita berpikir penglihatannya tampaknya sangat baik sekarang. Dia mengatakan dia menikmati hari-harinya lebih dari siapapun karena dia tidak melihat wajah keluarganya selama bertahun-tahun. Mendekat, gadis itu meminta maaf dan dia mengatakan dia tidak perlu mengatakan sesuatu yang begitu berat. Dia memintanya untuk mengangkat kepala dan menikmatinya, jika tidak obatnya tidak akan sepadan. Dengan tatapan penuh tekad, wanita muda itu menjawab bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk melakukan itu. Pada saat itu, pemilik penginapan kembali dengan 2 piring makanan berterima kasih karena telah menunggu. Terkesan, dia berterima kasih padanya dan mengatakan porsi makanannya sangat besar. Pria muda itu bertanya apakah dia memesan ukuran besar dan wanita muda itu mengangguk ya. Kakaknya mengatakan ukuran besar adalah untuk orang dewasa tetapi Nina ingin makan makanan yang sama dengannya. Dengan wajah kecil yang lucu, dia menjelaskan itulah mengapa dia memutuskan untuk datang ke sini hari ini. Sang prajurit merasa sedikit canggung dan berpikir bahwa orang benar-benar masuk ke suasana hati seperti ini. Kakaknya mengatakan jika dia tidak bisa menanganinya, mereka akan membantu, tetapi pahlawan kita berpikir itu terlalu banyak makanan. Kedua gadis itu menatapnya dengan rasa terima kasih dan berterima kasih pada pria muda itu atas kebaikannya. Dengan itu, sang prajurit menyuruh mereka untuk tidak menunggunya dan mulai makan kapanpun mereka mau. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka memiliki waktu terbatas dan akan sia-sia membiarkan makanan menjadi dingin. Kedua wanita muda itu kemudian akhirnya mulai memakan hidangan mereka dengan sedikit rasa malu, tetapi setelah mencicipi makanan tersebut, mereka kagum dan mengatakan bahwa itu benar-benar sangat enak. Dengan rasa bangga, pahlawan kita setuju dan mengatakan makanan di tempat ini luar biasa. Kesal, pemilik bar membanting gelas ke meja dan bertanya mengapa dia begitu sombong. Dia mengeluh bahwa hanya hidangannya yang disajikan dengan ceroboh dan sang prajurit menyuruhnya untuk melepaskannya. Sambil tersenyum, Nina berkomentar bahwa pria muda itu dan pemilik bar tampak sangat dekat. Pahlawan itu setuju tetapi pria itu membalas bahwa dia tidak pernah menceritakan apapun tentang dirinya. Wanita muda dan pemilik penginapan setuju bahwa sulit berurusan dengan seseorang yang penuh rahasia. Semua gugup pemilik tempat itu terbata-bata dan membenarkan bahwa itu benar sekali. Pahlawan itu kemudian menyadari temannya baru saja berbicara dengannya dengan cara yang jauh lebih santai. Kakak perempuan kemudian meminta sang prajurit untuk mengabaikan apa yang terjadi hanya untuk hari ini. Nina mengatakan dia tidak keberatan dan memintanya untuk berbicara lebih santai dengannya juga. Putus asa, pemilik penginapan memohon pada mereka untuk menghentikan semua kegilaan ini. Protagonis kita merasa reaksi temannya lucu tetapi dia mengatakan pahlawan itu adalah orang yang aneh. Wanita muda berambut putih itu kemudian bersiap untuk memotong sepotong daging steaknya yang berair. Dia kemudian meminta maaf atas pertanyaan yang tiba-tiba tetapi perlu mengetahui sesuatu yang penting. Berbalik ke arah mereka berdua, gadis itu mengatakan dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk ditanyakan. Sang biarawati kemudian menjelaskan bahwa waktu yang bisa dia habiskan di luar sangat terbatas. Dengan itu, dia bertanya apakah mereka bisa mengatur hari untuknya agar bisa berterima kasih kepada mereka berdua dengan benar. Dengan rona merah, dia mengungkapkan dia ingin mengatur tanggal untuk berterima kasih padanya dengan benar. Pahlawan kita kemudian terkejut dengan pertanyaan mendadak gadis itu. Pada saat ini, pemilik penginapan berpikir untuk pergi saat pria muda itu bertanya apakah dia harus pergi ke Katedral Agung. Wanita muda itu segera mengatakan tidak dan menjelaskan mereka akan datang ke perkebunannya untuk berterima kasih padanya. Dia kemudian mengatakan bahwa jika ini mengganggunya, mereka akan meminta maaf karena mengetahui di mana dia tinggal. Dengan itu, sang prajurit bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan informasi itu karena dia baru saja sampai di sana. Dia mengatakan tidak apa-apa dan dia hanya terkesan dengan berita itu.
itu. Wanita muda itu kemudian mengatakan dia tahu dia sibuk dan menyarankan hari Minggu depan siang hari. Pria muda itu menyetujui kencan tersebut dan bertanya siapa sebenarnya yang akan berkunjung. Dia kemudian mengungkapkan bahwa kakak perempuannya dan dia akan hadir. Gadis berambut putih itu mengakhiri dengan mengatakan bahwa beberapa penjaga juga harus menemani mereka. Pria bertopeng itu tetap dia memproses informasi tentang begitu banyak orang yang datang ke rumahnya. Dia kemudian menyadari keluarga gadis itu sangat kuat dan hanya memikirkannya membuatnya lelah. Pahlawan itu bertanya apakah dia bisa memilih siapa yang datang, yang membuat wanita muda itu cukup bingung. Dia kemudian meminta orang tuanya untuk tidak datang, yang membuat dia benar-benar terkejut. Pria bertopeng itu menjelaskan bahwa dia tidak ingin kunjungan formal atau menarik terlalu banyak perhatian. Pada saat itu, pemilik penginapan mengolok-oloknya karena tidak ingin menarik perhatian dengan baju zirah seperti itu. Protagonis kita merasa sedikit kesal dengan komentar teman lamanya. Dia berpendapat bahwa orang tuanya harus memprioritaskan pekerjaan mereka karena sesuatu yang buruk bisa terjadi. Sang prajurit mengatakan bahwa orang berpangkat tinggi mengintimidasinya dan dia tidak ingin bertemu dengan mereka. Pria muda itu kemudian bertanya apakah dia tidak mempercayai kakaknya saja untuk pergi bersamanya, dan wanita muda itu segera menyangkalnya. Kakak perempuan kemudian memberitahu penjaga bahwa dia akan menyampaikan pesan tersebut kepada atasan mereka. Mari mengatakan itu adalah niatnya sejak awal dan bahwa ini sangat membantu. Pahlawan kita merasa lega dan berpikir semuanya berjalan cukup lancar. Kakak perempuan kemudian memberikan sepotong daging untuk yang lebih mudah makan. Setelah menghabiskan hidangan tersebut, kakak perempuan itu menoleh ke sang prajurit memanggilnya Jet Black. Keduanya mengucapkan selamat tinggal dan menyebutkan mereka berharap untuk segera melihatnya lagi. Pria muda itu melambaikan tangan saat dia melihat mereka pergi. Kedua saudara perempuan itu kemudian berjalan menuju pintu keluar tempat tersebut. Dengan itu, bel pintu berbunyi menandakan gadis-gadis itu telah meninggalkan tempat tersebut. Sendirian di bar, pahlawan kita meletakkan tangannya di kepalanya tanpa benar-benar kelelahan oleh situasi tersebut. Baru saja, pemilik penginapan tiba dengan piringnya dan bertanya apakah dia yakin dialah yang lelah dalam cerita ini. Sang prajurit mengatakan bahwa berurusan dengan kelompok itu akan membuat siapapun lelah, tetapi si rambut merah mengatakan dialah yang kelelahan. Dengan itu, pria muda itu meletakkan kepalanya di atas meja dan mengatakan bahwa untuk menghindari argumen, mereka berdua lelah. Temannya berkomentar bahwa dia tahu dia tidak normal, tetapi tidak berharap dia berasal dari gereja. Selanjutnya, pemilik bar menyadari bahwa perlakuan pria muda itu terhadapnya tidak berubah sama sekali. Pria bertopeng itu kemudian menjawab bahwa ini benar-benar membantu menjaga keadaan tetap seperti semula. Si rambut merah bercanda agar yang lain tidak menuntutnya nanti, dan dia berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu. Protagonis kita berkomentar bahwa pengawalnya mengintimidasi dan yang lain mengatakan dia dari jajaran elit. Dia kemudian meminta temannya untuk memberitahu apa yang dia ketahui tentang mereka karena dia hanya mendengar rumor. Pemilik bar berteriak bahwa dia seharusnya memberitahu dia lebih cepat dan sang prajurit meminta maaf atas kebingungan itu. Pemilik penginapan menjelaskan bahwa mereka sopan kepadanya dan menekannya untuk mendapatkan informasi. Untuk seorang penjaga, sikap mereka benar dan itu adalah cara menunjukkan kesetiaan. Pria muda itu memahami situasi tersebut dan berpikir itu pasti sangat sulit bagi pengawal tersebut. Temannya kemudian mengatakan itu seperti itu untuk semua orang yang melayani orang yang berkuasa dan dia akan mengerti. Si rambut merah ingat itu adalah prajurit yang mengatakan dia memiliki citra publik untuk dipertahankan. Sambil tersenyum, pria muda itu mengungkapkan bahwa dia tidak mengerti semua itu dan hanya mengatakan apa yang terdengar. Benar. Pemilik penginapan membalas bahwa ini hanya menunjukkan dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Pada titik ini, dia terkejut dan bertanya apakah pria muda itu lebih penting daripada seseorang dari gereja. Pria bertopeng itu menyangkalnya langsung dan mengatakan dia jauh di bawah sehingga dia bahkan tidak bisa mengerti posisi mereka. Temannya mengakhiri percakapan, tetapi sang prajurit merasa bahwa kesalahpahaman hanya semakin memburuk. Di tempat lain di kereta, Mari mengatakan dia senang adiknya bisa melihat pahlawan itu. Gadis berambut putih itu kemudian bertanya apa kesan kakaknya terhadap pria muda misterius itu. Dia menjawab bahwa dia lebih merujuk pada karakternya dan bukan hanya kekuatannya. Kakaknya meminta maaf dan mengatakan dia sedang diawasi, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Wanita muda itu terkejut mendengar kata diawasi dan tidak mengerti apa yang terjadi. Kakak perempuan menjelaskan bahwa orang-orang menurunkan kewaspadaan mereka saat makan dan dia sedang diuji. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebagai pengawal, mereka sudah memikul kegagalan karena telah membiarkannya ditangkap. Terlebih lagi, mereka juga gagal menyadarinya, yang tidak termaafkan bagi mereka. Gadis itu menyarankan dia mungkin memiliki kehadiran yang lemah, tetapi kakaknya mengatakan itu perbedaan level. Gadis berambut putih itu mengatakan mungkin dia meramalkan konfrontasi dengan pemilik penginapan. Kakak perempuan itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa entah dia punya informasi bahwa mereka akan pergi ke sana atau dia memiliki kemampuan luar biasa untuk membaca situasi dan dia akan memberitahu ayah mereka segalanya. Dengan wajah cemberut, wanita muda itu bertanya apakah dia merujuk pada kunjungan terima kasih. Yang lain membenarkan dengan mengatakan itu juga menarik perhatiannya selama percakapan. Dia menjelaskan bahwa seseorang dalam posisinya tidak akan melewatkan kesempatan untuk terhubung dengan orang tua mereka, terutama ketika dia berada dalam posisi di mana mereka berhutang budi padanya dan bahwa alasannya aneh. Dengan itu, yang lebih muda menyadari bahwa cerita tentang tidak ingin menarik perhatian hanyalah dalih. Pengawal itu mengatakan interaksinya yang alami tidak cocok dengan seseorang yang tidak menyukai orang berkuasa. Selain itu, ada rumor bahwa dia milik Vertar, jadi dia akan terbiasa dengan hal itu. Keduanya menatap satu sama lain dalam dia memikirkan niat sebenarnya dari prajurit itu. Kakak perempuan menyarankan bahwa
bahwa mungkin ada masalah di Katedral Agung. Dia ingat permintaannya dan menyimpulkan bahwa dia tidak akan mengatakan sesuatu seperti itu karena alasan konyol. Oleh karena itu, Mari memutuskan mereka perlu berkonsultasi dengan ayah mereka sesegera mungkin dan mempercepat perjalanan. Wanita muda berambut putih itu segera setuju dengan saran kakaknya. Melalui jendela kereta, kusir mendengar permintaan baginya untuk pergi lebih cepat. Pria itu kemudian mengonfirmasi dia mendapat pesan dan akan mempercepat perjalanan. Dengan itu, dia mencambuk kuda untuk membuat mereka berlari lebih cepat melalui jalanan. Kereta kemudian melesat melalui kota menuju rumah keluarga. Adegan itu menunjukkan kepada kita rumah yang besar dan mewah yang merupakan tempat tinggal para gadis. Kembali ke kamar, kakak perempuan itu berpikir bahwa meskipun segalanya, dia memanggilnya dengan namanya. Dengan wajah memerah, dia bertanya-tanya apakah Tuan Shikoku tidak memiliki selera yang baik. Yang lebih muda menyadari segalanya dan menggoda kakaknya dengan mengatakan suara dan kakinya gemetar. Yang lain panik mengatakan dia tidak berharap ini menjadi syarat untuk hadiahnya. Dia berpikir dia tidak bisa mengerti motifnya. Apakah itu karena dia berasal dari Vertar atau hal lain? Kakaknya menenangkannya dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja karena dia adalah orang yang luar biasa dan murah hati. Sambil tersenyum, gadis berambut putih itu mengatakan dia semurah hati kakaknya sendiri. Mari merasa lebih baik dan bertanya-tanya apakah dia bisa pergi berterima kasih padanya sambil menjadi dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia mendapat tampilan panik di wajahnya dan bertanya apakah kakaknya ingin dia lulus ujian. Yang lebih tua menjelaskan bahwa Berating akan meninggalkan kesan yang lebih baik daripada menjadi diri sendiri yang sebenarnya. Sambil tersenyum, yang lebih muda mengatakan dia lebih menyukai kakaknya saat dia menjadi dirinya sendiri. Mari kemudian tersenyum dan mengatakan dia akan menanggapi saran itu ke dalam hati. Meski begitu, kakak perempuan itu berdiri dan mengatakan pria itu luar biasa. Dia menjelaskan bahwa dia merasakan gerakan kelompok itu dan membunyikan alarm sebelum orang lain. Pada saat ini, yang lebih muda bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan informasi ini dan bahwa lebih baik tidak menyelidikinya. Yang lain setuju karena saat mereka menggali lebih dalam, dia mungkin melihat mereka sebagai musuh. Dalam skenario terburuk, dia bisa menyerah pada mereka dan tidak lagi bergaul dengan keluarga mereka. Selain itu, tidak masalah bagaimana Anda memandangnya karena pria itu adalah monster sejati. Dengan itu, dia melihat ke jendela dan mengatakan ada kemungkinan dia mungkin mendengarkan percakapan mereka. Tetapi dia tertawa dan mengatakan itu tidak mungkin karena ada penjaga di pintu masuk mansion. Tiba-tiba, keduanya mendengar langkah kaki di atap dan benar-benar ketakutan. Takut, yang lebih muda gagap menyebut nama kakaknya sambil melihat ke atas. Yang lain mencoba untuk tenang dan mengatakan itu pasti hanya hewan seperti terakhir kali. Wanita muda itu merenungkan saat itu dan berpikir betapa baiknya dia menjaga mereka tetap aman. Dia kemudian meyakinkan dirinya sendiri dengan berpikir tidak ada yang bisa masuk dengan penjaga di pintu. Akhirnya, hari pertemuan tiba dan pemilik penginapan mengatakan dia akan gugup di tempatnya. Hari ini, keluarga Ansage yang memimpin gereja suci akan melakukan kunjungan. Pahlawan kita berpikir dia memastikan orang tua gadis-gadis yang kuat itu tidak akan datang. Dia juga mengatakan dia telah mempersiapkan simulasi dengan sempurna untuk pertemuan itu. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkannya adalah percakapan dengan kakak perempuan yang belum pernah dia temui. Jika keadaan menjadi sulit, dia berencana untuk mengalihkan semua tanggung jawab ke yang lebih muda. Dengan itu, dia berpikir dalam hati bahwa ini adalah rencana yang sangat sempurna. Pria muda itu mengatakan dia datang untuk mengobrol santai pada hari yang penting dan temannya bertanya, "Ada apa?" Dia menjelaskan bahwa Duk Degu memberinya pelayan untuk mengurus perkebunan, tetapi dia mengeluh bahwa wanita muda itu menjaga jarak darinya. Tapi si rambut merah merasa kasihan padanya. Protagonis kita terdiam karena kurangnya dukungan temannya. Dia bertanya-tanya apakah dia kehilangan simpati orang lain karena situasi dengan pengawalan Nena. Pria muda itu mengganti topik dan menunjuk kedua muk dengan minuman yang menyala. Dia menyadari bahwa tempat itu lebih ramai dan bahwa jumlah staf juga meningkat. Dengan senyum bangga, pemilik penginapan mengatakan bahwa semua ini berkat dia. Pemilik penginapan menjelaskan bahwa dengan kunjungan wanita muda itu, rumor menyebar dan sekarang semua orang ingin makan di sana. Sang prajurit berpikir dia akan menjadi wanita yang luar biasa dan mengatakan dia punya sesuatu untuk temannya. Dia kemudian bertanya apakah si rambut merah telah mendengar tentang agama baru yang muncul untuk menantang gereja. Pria bertopeng itu mengungkapkan bahwa mereka telah bersiap untuk waktu yang lama dan bahwa rencananya dalam skala besar. Pemilik bar bertanya apakah dia mendengarnya dari pelanggan dan yang lain mengonfirmasi bahwa mereka menyebarkan rumor. Dia curiga mereka ingin menyebabkan konflik internal untuk melemahkan kekuatan keluarga Ansage. Protagonis kita berpikir bahwa orang-orang yang berkuasa benar-benar memiliki kehidupan yang sulit dengan begitu banyak masalah. Temannya mengatakan pria muda itu tidak akan tahu tentang informasi itu dan dia bertanya apa yang akan terjadi jika dia tidak tahu. Dengan nada mengejek, pemilik penginapan menjawab bahwa dia akan mempercayainya dan sang prajurit bingung. Dengan tatapan serius, pria muda itu mengatakan gereja suci dapat menangani situasi dengan mudah. Dia melanjutkan dengan mengatakan mereka akan mengambil tindakan dan tidak akan kehilangan martabat mereka begitu saja. Si rambut merah berharap begitu tetapi menganggap situasinya bermasalah karena kelompok itu tumbuh sangat cepat. Tapi pahlawan kita mengatakan semuanya akan baik-baik saja karena gereja terkenal dan memiliki banyak kekuatan. Temannya meraihnya dan bertanya apakah dia sudah melakukan sesuatu, tetapi sang prajurit menyangkal mengetahui apa yang dia bicarakan. Dengan itu, pemilik penginapan menatapnya dengan ekspresi ketidakpercayaan total di wajahnya. Pria bertopeng itu kemudian bertanya alasan untuk tatapan aneh dari temannya itu. Si rambut merah mengatakan itu berarti dia tidak mempercayainya. Tetapi, pemuda itu bersikeras bahwa ia memiliki informasi yang akurat, lalu mengungkapkan niatnya untuk menanyakan hal-hal tersebut kepada gadis berambut
putih itu juga. Temannya setuju dan mengatakan bahwa gadis itu pasti akan berkonsultasi dengannya tanpa keraguan. Namun pemuda itu menyahut bahwa dirinya bukanlah orang yang bisa dipercaya. Pria bertopeng meminta bayaran 10.000 untuk hidangan tersebut, membuat si rambut merah mengeluh karena pria itu hanya memberitahu hal yang sudah ia ketahui sebelumnya. Tetapi, pemilik penginapan berkata bahwa karena dia membawa gadis itu, maka hidangan tersebut gratis. Sang prajurit terkejut dan bertanya apakah benar tidak apa-apa, sementara yang lain menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dengan senyum lebar, protagonis kita berterima kasih dan mengatakan hal itu sangat membantunya. Kemudian, ia berpamitan kepada pemilik bar dan melambaikan tangan saat melangkah keluar. Begitu berada di luar, pemuda itu merenung bahwa perbuatan baik memang benar-benar akan kembali kepada pelakunya dan ia merasa sangat puas dengan keadaan itu.